Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman business owner. Apa kabar teman-teman business owner semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Amin. Selamat datang di program Q&A Academy Masterclass. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita pengen tahu nih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Boleh dong ya ditulis di kolom chat nama dan juga asal kota supaya kita bisa saling kenal satu sama lain. Oke, boleh dong teman-teman ya ditulis dulu di kolom chat nama dan juga asal kota. Oke, boleh teman-teman dibantu yang sudah hadir. Kita ingin cek dulu nih teman-teman yang sudah hadir dari mana aja nih kira-kira. Teman-teman udah bisa nulis di kolom chatnya belum? Raise hand. Oke. Oke, sambil menunggu nih ya, kita nanti ngecek nih yang sudah hadir dari mana aja ya. Eh, kita nanti teman-teman boleh sambil ditulis ya, nyusul dari mana aja nih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Ildan dari Akademi yang akan menjadi moderator dalam acara kita pada malam hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua nih ya yang hadir pada malam hari ini sebagai peserta, jangan ragu untuk bertanya kepada mentor atau kepada pemateri yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini pada sesi Q&A Academy Masterclass. Nah, jadi teman-teman nanti boleh secara terbuka untuk bertanya ya, khususnya tentang materi malam hari ini. Nanti untuk sesi pertanyaan, teman-teman boleh di-drop pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh langsung tulis di kolom Q&A. Oke? Atau teman-teman boleh langsung nanti jika teman-teman ingin secara interaktif bertanya kepada pemateri, langsung raise hand, akan persilahkan untuk teman-teman langsung bertanya kepada pemateri. Oke, teman-teman, malam ini kita sudah ditemani oleh pemateri ya, yang sudah expert tentunya di bidang marketing maupun branding. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang sudah mengikuti di paid webinar sebelumnya pasti udah gak asing lagi dengan pemateri kita, narasumber kita yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum kenal dengan pemateri kita, saya akan perkenalkan dulu secara singkat ya profil dari pemateri kita pada malam hari ini ya. Nah, kita akan perkenalkan dulu ya untuk pemateri kita yaitu the one and only Mas Hebosto atau dengan nama lengkap Mas Hebi Agus Kurnia. Nah, Mas Hebi ini merupakan CEO Hilir Digital dan juga Klinik Marketing. Tentunya beliau sudah berpengalaman di mana beliau sudah terjun di multi brand bisnis ya sejak 2014, teman-teman. Nah, beliau juga telah menghandle brand-brand besar seperti HMNS, Amble, Sorcelli, MS Glow, serta ratusan brand nasional lainnya yang sudah beliau handle sebagai seorang marketer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kelihatannya teman-teman udah gak sabar nih, ingin ngobrol langsung, ingin nanya-nanya langsung, dan ingin dapat jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi bersama narasumber kita, the one and only Mas Hebi Agus Kurnia. Halo Mas, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Kang. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Wah, Alhamdulillah. cerah banget nih Mas Hebi, kira. Habis sholat, habis sholat. Oh, Masya Allah. Ini habis sholat biasanya wajahnya udah cerah. Dan yang tentu malam hari ini Mas Ebi udah siap untuk memberikan jawaban-jawaban ya dari pertanyaan teman-teman yang sudah hadir. Ini yang sudah hadir nih Mas, untuk yang pendaftar pada malam hari ini kita sudah hampir 100 orang nih. Nah, Masya mudah-mudahan Allah. ini nanti semakin bertambah gitu ya, semakin Siap, siap. malam semakin bertambah ya, nanti bisa semakin banyak brainstorm yang nanti ditanyakan kepada Mas Hebi. Boleh. Oke. Ayo. Nah, jadi tadi teman-teman
ya, tanpa berlama-lama, saya akan informasikan sekali lagi. Jadi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja ya, teman-teman drop pertanyaannya di Q&A, atau jika teman-teman ingin langsung berinteraksi dengan Mas Ebi, teman-teman bisa langsung eh, menggunakan fitur Raise Hand dan nanti kita akan mempersilahkan untuk bertanya langsung. Nah, sebelum memulai pertanyaan, mungkin ada opening dulu nih dari Mas Ebi ya. Jadi, saya persilahkan. Siap. Oke, thank you Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga lagi dalam keadaan sehat ya, walaupun polusi ini lagi nggak berhenti-berhenti, terutama mungkin teman-teman yang lagi sakit juga, semoga dimudahkan dan tidak dihalangi juga ya untuk mencari nafkahnya. Jadi biar lebih biar lebih semangat lagi gitu ya. Semoga ujiannya cepat diangkat dan bisa mendewasakan. Hari ini nih sebenarnya saya itu secara personal request sih ke teman-teman akademi ya, terutama kan karena memang secara gambaran besar dalam campaign bersama kita juga untuk kelas private yang pertama banget tuh di Indonesia bisa memadukan antara offline dan online, kemudian sifatnya private dibatasi lagi ya, per batch-nya nggak kayak beberapa workshop-workshop yang mungkin teman-teman ikuti secara publik, mau nanya ribet, nggak ditanya pusing ya. Jadi makanya berharapnya semoga dalam rangkaian acara ini kita bisa lurusin niat juga nih, selain memang niatnya buat bantu teman-teman join ke dalam workshop kita, private kita nanti, tapi di sisi lain hari ini memang saya berusaha sebisa mungkin untuk ngebantu teman-teman supaya tuntas ya. Apapun masalah yang di area digital marketing dan lebih lebih spesifiknya itu ada di area Meta Ads. Nah, nanti teman-teman sistemnya sederhana. Saya di sini tidak ada slide yang gimana-gimana, tidak ada. Saya berusaha saya berusaha untuk menyelesaikan masalah teman-teman yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan kayaknya kok buntu banget gitu ya. Jadi saya harap ke teman-teman bisa memberikan gambaran kira-kira masalah yang dihadapi apa, dan saya insya Allah bisa bantu selesaikan. Nanti mungkin ada coret-coret ya, ada sedikit coret-coret dari saya. Ini saya ada iPad juga, jadi supaya nanti kalau misalkan mau di gambaran besar di ada tulisan supaya makin jelas juga bisa gitu. Terus selanjutnya mungkin teman-teman juga saat nanti kalau misalkan teman-teman ada bertanya dan bertanyanya itu mungkin lebih detail, tolong lampirkan kayak datanya ya teman-teman. Contoh gini, Mas Ebi, saya iklan saya jelek. Ya, tahu ya, mungkin datang ke sini juga pada iklannya jelek. Cuma permasalahannya adalah berapa CPR-nya, cost per result-nya, kenapa jelek, kenapa menurut Mas jelek, kenapa menurut Mbak jelek, kenapa menurut teman-teman jelek. Nah, itu harus di-clearin. Jadi jangan sampai teman-teman itu memberikan ke saya kontennya tapi nggak konteksnya. Contoh misal, Mas Ebi, iklan saya jelek. Ya, oke. Tapi masalahnya Mas, CPM saya mahal banget, cost per mile-nya itu bisa hampir 200 ribuan. Wah, itu mahal banget kan. Kemudian tapi CPR saya juga otomatis gede banget tuh Mas, bisa 100 ribuan. Ya udah kalau dari begitu masalahnya kelar. Masalahnya ketahuan CPM itu mewakili konten, maka yang dibenerin kontennya. Nah, kemudian nanti kalau dibenerin kontennya, nanti domino effect tuh ke yang namanya CPR atau cost per result. Jadi saya bisa memberikan kenapanya dan bagaimananya. Nah, itu penting. Nah, jadi supaya saya bisa menjelaskan kenapanya, teman-teman harus share ke saya konteksnya apa iklan jelek tuh. Atau barangkali ada sesuatu yang teman-teman tidak pahami nih dari gambaran besar seputar Meta Ads ya. Saya lebih spesifik ke sana ya teman-teman karena saya license-nya di situ. Kemudian yang kedua, detail perihal funnel mungkin. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, Mas, funnelnya gimana ya? Nentuin sudut pandang iklan bagaimana ya? Nah, itu bisa di-share aja. Karena sejauh yang saya hadapi, teman-teman, untuk teman-teman yang merasa iklannya bermasalah, itu pasti nggak jauh-jauh dari masalah konten. Ya, terus kemudian ada lagi dari masalah landing page, ada juga dari masalah buat eh, offernya. Ya, makanya kalau teman-teman join ke dalam workshop private nanti, itu kan setahu saya dari tim akademi sudah menyiapkan ya untuk bikin free ada landing page juga gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa ngebantu juga kan CPR. Gitu Kang Ildan, kurang lebihnya. Mangga kalau mau dimulai silahkan, boleh hayu. Oke, luar biasa banget ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sebi ya. Jadi teman-teman, malam hari ini adalah malam bagi-bagi amal ilmunya nih dari Mas Sebi. Ah, betul. Betul. Jadi malam hari ini tentu akan jadi malam yang mahal banget ya. Khususnya untuk teman-teman yang punya masalah. Jadi kapan lagi teman-teman permasalahannya bisa langsung
klarifikasi, di-clearkan, di-solve ya malam hari ini. Itu. Oke. Jadi teman-teman boleh langsung ya kita akan mulai dari Q&A dulu atau yang attendance raise hand, Mas? Kira-kira. Kita dari Q&A dulu yuk. Dari Yang Q&A bisa dulu ya. dijangkau dulu, ayo. Oke, kita sudah masuk 2 pertanyaan di Q&A. Ini ada dari Alda Cantika. Oh, ini ternyata ini langsung 2 pertanyaan. Siap. Mungkin bisa langsung di answer live dari Mas Hebi. Silakan, Oke. Mas. Ini tuh untuk brand body care ya. Awal testing ads itu harus berapa sih budgetnya Kak? Kategori brand budget middle atau high. Dan untuk struktur ads-nya pakai 133 atau gimana ya? Oke, itu mungkin saya bahas, saya jawab dulu ya. Saya izin mau Izin, Mas. ya, Halo. Mungkin untuk Mas Aldanya. Ini Pak Mas Alda Alda mungkin. tuh. Sorry. Ini bisa on cam mungkin. Mungkin boleh kalau misalkan mau, tapi kalau keberatan mungkin nggak masalah kali ya. Oke. Di chat aja Dari mungkin. Kak Aldanya mungkin apakah mau on cam atau langsung di answer live? Di answer live aja kali ya Kang ya. Ini saya Oke. jawab dulu aja. Oke, siap, siap. Oke, Baik. siap. Nah, Mangga. ini untuk brand body care ini, untuk awal testing ads itu harus berapa sih budgetnya Kak? Gini ya teman-teman. Jadi saya akan bahas dulu seputar yang namanya menentukan menentukan budget untuk ads. Oke. Nah, gimana Mas Ebi menentukan budget ads yang cocok untuk brand saya? Jadi ada beberapa aspek yang harus teman-teman perhatikan. Ya, ini best practice-nya. Satu, opsi pertama itu adalah kita memang kita nggak punya apa-apa. Maksudnya dalam tanda kutip kita nggak punya insight apa-apa. Yang kita punya adalah budget yang pasti. Jadi budget pasti. Datangnya dari mana? Biasanya budget pasti itu adalah dari keinginan kita. Mas Ebi, saya ada budget 3 juta. Baiknya gimana ya kalau testing? Nah, itu adalah budget pasti. Ada lagi yang kedua, itu yang menurut saya powerful banget, adalah berdasarkan dari histori iklan. Nah, ini mungkin jarang dibahas ya sama beberapa teman-teman. Histori iklan. Jadi, mungkin sebelumnya teman-teman itu sudah pernah beriklan, ya, sudah pernah beriklan. Kemudian coba teman-teman lihat berapa sweet spot harganya, sweet spot angkanya. Nah, contoh misalkan, dulu teman-teman mungkin pernah beriklan di 50.000 sehari misalkan. Sehari tuh. Kemudian beberapa waktu brandnya makin bagus, alhamdulillah makin oke, penjualan makin banyak, naik tuh dia jadi 100.000 per hari misalkan. Kemudian karena nafsu ya kan, udah ngiklannya bagus, wah brandnya lagi bagus mas, ini harus diiklanin gila-gilaan mas, naiklah misalkan 5 kali jadi 500.000 per hari. Ya, nah bagaimana Mas Ebi menentukan kayak begini? Nah, kalau untuk dari histori iklan, saya sarankan dari ketiga ini, silakan teman-teman cek di mana sweet spot teman-teman beriklan yang bagus. Ya, contoh, budget besar itu tidak selamanya memberikan kesan bahwa iklannya jadi akan lebih bagus. Tidak ya, teman-teman. Tidak menjamin tuh. Karena bisa jadi teman-teman produknya tidak market fit. Bisa jadi. Makanya dari histori iklan yang pernah berjalan, coba dicek. Iklan yang kapan teman-teman saat testing tuh menemukan winning campaign. Misal 50.000 bagus sih mas, naik, 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 oke. Tapi ya kurang bagus lah. 100.000 oke nih mas, karena saya bikin campaignnya banyak, misalkan gitu ya. Jadi kayaknya 100.000 oke. 500.000 oke mas, tapi pas udah makin besar budgetnya si CPR-nya makin lama makin naik mas. Nah gitu kan ya, kadang-kadang kan begitu ya, kita mau ngegas malah CPR-nya makin naik. Nah solusinya gimana? Solusinya teman-teman bisa ambil median atau jalan tengah. Nah jadi 100.000 per hari ini bisa dijadikan dasar untuk teman-teman menggunakan budget testing per campaign. Ya, semoga ngerti itu dari histori iklan, menentukan budget ads, salah satunya. Nah, kalau dari budget pasti, artinya histori iklan kita memang tidak ada, jalan iklan juga yang penting jalan aja, nggak pernah ada polanya, maka saya menyarankan namanya metode slow cook. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada namanya kalau masak daging tuh namanya metode slow cook. Artinya apinya tuh sangat-sangat kecil, tapi dia matangnya tuh banyak, ya matangnya tuh bagus ya kalau misalkan teman-teman metode slow cook. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman. Kalau seandainya teman-teman menggunakan formasi kayak biasa saya 144 let's say misalkan ya. Ini biasanya budget minimumnya itu di 65.000 per campaign. Ya, jadi karena teman-teman akunnya juga baru, tidak bisa langsung ngegas, maka menurut saya sebaiknya sebisa mungkin yang minimalnya berapa. Itu per campaign-nya, ya.
Kemudian ada lagi kayak tadi Mbak Alda mungkin 133 misalkan ya. Nanti kan kelihatan tuh cobain 40.000, oh masih nggak bisa jalan. 50.000, oh ternyata bisa. Misalkan itu budget minimumnya di 55K yang diterima sama Meta. Nah, sebaiknya lebih baik seperti itu menentukan budgetnya. Jadi teman-teman kalau misalkan budgetnya pasti tapi akun baru mau beriklan, saya sangat menyarankan untuk menggunakan metode slow cook. Artinya masaknya itu matangnya itu pelan-pelan ya, matangnya itu sempurna tapi masaknya pelan-pelan. Nah, masak pelan-pelan itu, apinya pelan-pelan itu yang saya maksud adalah budgetnya kecil-kecil dulu ya. Kayak gitu Mbak Alda. Jadi kalau misalkan untuk brand body care awal, testing ads itu harus berapa budgetnya, ini dikembalikan dengan keadaannya Mbak Alda. Mbak Alda ini fokusnya itu apakah sebelumnya sudah pernah sering beriklan? Kalau sudah sering beriklan, silakan lihat histori iklannya. Ya, histori iklannya itu berapa dan histori iklannya itu apakah pernah di posisi tertentu budget yang bagus, budget per campaign yang bagus itu dia pas berapa per harinya gitu ya. Nah, mungkin itu bisa dijadikan dasar untuk teman-teman testing atau seandainya memang belum pernah sama sekali, maka sebaiknya menggunakan budget pasti. Budget pasti itu apa? Yang tadi. Jadi teman-teman punya anggaran pasti, let's say 3 juta, ya udah berarti sehari bisa 100.000. Nah, 100.000 itu dicek lagi gimana caranya budgetnya seminimal mungkin. Ya, gitu ya Mbak Alda. Semoga menjawab yang pertanyaan pertama. Saya akan masuk ke pertanyaan kedua ya Mbak Alda. Ini adalah CPR udah sampai 3.000 nih Kak, baru jalan 3 hari. Lebih baik diduplikat aja dan di scale up budget atau tetap harus menunggu testing 7 hari. Oke, ini saya jawab dulu ya. Gini, jadi kalau misalkan CPR itu udah sampai 3.000, saya perlu tahu konteksnya sekali lagi. Ya, kita perlu tahu konteksnya dulu sebelum kita bikin keputusan. Nah, di sini CPR 3.000 itu, ya CPR sama dengan 3.000 ini, pertanyaan saya sederhana, Mbak. Apakah ini real leads, ya? Atau jangan-jangan ini real dashboard? Hati-hati tuh. Teman-teman itu suka kejebak sama yang begini. Ya mas, bagus mas, real leads-nya cuma 3.000. Ya mas, leads-nya cuma 2.000. Iya benar. Tapi apakah itu leads? Atau jangan-jangan itu real dashboard? Cuma di dashboard doang sebenarnya kadang nggak masuk leads. Nah, itu perlu konteksnya. Saya menjawabnya jadi dua hal. Pertama, seandainya ini real leads. Ya, ini real leads nih. 3.000, terus apakah langsung di scale up? Saran saya kalau misalkan ini memang real leads, ya sekali lagi leads yang real, maka metodenya nanti teman-teman atau Mbak Alda naikkan 20%, kemudian loading 3 hari. Maksudnya gimana Mas Ebi? Contoh, misalkan budget iklan saat ini itu 100.000, Mas Ebi 20% berapa? 120.000. Ya, misalkan 120.000 nih. Nah, ini pas udah dinaikin loading 3 hari. Cek di 3 hari itu apakah lebih bagus ataukah apakah stabil atau jangan-jangan jadi terjadi spike. Yang maksudnya spike itu gimana? Anggaplah ini grafik ini 3.000 teman-teman. Anggaplah gitu ya. Ini 5.000, ini 10.000 let's say. Nah, spike itu biasanya naik sampai bisa 300% spike tuh, kategori spike. Jadi misalkan dari 3.000 ini tiba-tiba ya tiba-tiba jadi 10.000 gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, berarti scale-nya itu belum waktunya. Jadi solusi gimana Mas Ebi? Tapi saya pengen nafsu nih, budget saya banyak nih. Gimana caranya? Yang harus dilakukan, seandainya seperti itu yang ditemukan, maka Mbak Alda gunakan metode scale out. Nah, scale out apa? Scale out itu apa Mas Ebi? Scale out itu artinya duplikasi. Duplikasi adset, ya, duplikasi campaign, ya, duplikasi campaign sebanyak mungkin yang Mbak mampu, misalkan budgetnya sehari itu 650.000, maka bisa jadi 10 campaign tuh, ya, berarti terjadi 10 campaign seandainya gitu ya, seandainya aja ini mah contoh. 10 campaign. Nah, terus yang dibedakan apa Mas Ebi? Yang dibedakan adalah kontennya. Kontennya. Jadi sebisa mungkin adsetnya boleh sama, kontennya harus berbeda dan beri jarak 2 campaign. Gitu ya. Jadi misalkan campaign A interestnya sama, oke, campaign B interestnya sama. Nah, kalau bisa itu diganti kontennya. Terus campaign C diganti juga kontennya. Jadi interestnya sama, ya, interestnya sama, it's okay.
kontennya dibanyakin. Nah, nanti akan kelihatan mana konten yang works, mana yang enggak. Jadi keputusannya apa? Keputusannya kalau mau scale up budget, saya perlu konteks dulu. Mbak Alda ini, yang realnya ini adalah apakah ini real leads atau jangan-jangan ini hanya real dashboard. Ini saya perlu konteksnya. Ya, CPR 3000 sepengalaman saya jarang yang full form sepengalaman saya. Ya, jadi itu tidak bisa dibilang real leads. Tapi bisa jadi itu kalau tombol WA gitu ya, bisa jadi banyak. Ya, Mbak Alda itu konteksnya saya belum dapat yang full, jadi saya skip dulu. Kemudian saya jawab lagi nih pertanyaan dari Mbak Alda. Saya masih bingung, saya masih bingung kalau ads brand kan nggak seperti dropship ya, yang kalau jelek produknya bisa langsung ganti. Tapi kalau brand harus ngomong produknya, kalau hasil ads-nya jelek, apa yang perlu diperbaiki lagi? Positioning-nya kah? Atau di kreatifnya dibedain terus point of view kontennya? Apakah ada trik lain dari Mas Hebi, brand skincare, Dio Spray, positioning mencerahkan? Oke, bagus. Nah, ini kalau misalkan seandainya brand, ya, ini brand, maaf. Nah, kalau seandainya brand versus dropship, ya, ini memang betul, Mbak Alda juga tahu ya pasti perbedaannya. Kalau misalkan brand itu dia memang sudah bikin produk, makanya titik beratnya itu tingginya di research ya. Sebelum bikin brand itu research, itu penting banget. Kalau dropship itu sederhana, kalau misalkan nggak bisa mah tinggal ganti produk ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gini gimana Mas? Untuk solusinya apa apa yang harus diganti ya. Saya untuk masuk ke area brand ya. Jadi kalau di area brand sebisa mungkin untuk teman-teman itu yang di highlight itu satu ya. Teman-teman coba cek datanya dulu, data iklan. Apa aja sih Mas data iklan versi Mas Ebi, data iklan versi saya, ini teman-teman bisa catat. Satu itu CPM, cost per mile, targetnya harus kurang dari 30.000 ya. Harus kurang dari 30.000. Kedua, habis itu adalah CTR all ya. Kemudian ini targetnya harus di atas 2%. Kemudian apalagi CTR biasa targetnya harus berapa? Harus di atas 1%. Nah, CPM, CTR all dan CTR ini teman-teman mewakili yang namanya konten. Nah, ini konten nih. Ya, jadi kalau ini tidak terpenuhi, biasanya masalahnya itu adalah konten gitu ya. Jadi kalau misalkan CPM-nya lebih di atas 30.000, kemudian CTR all-nya kurang dari 2%, CTR-nya lebih dari 1%, kurang dari 1%, maka biasanya tidak jauh-jauh ini masalah di konten. Ya. Kemudian apalagi Mas Ebi kalau misalkan mau di cek lagi. Oke, setelah konten itu ada yang namanya landing page speed. Nah, landing page speed ini dia ngukurnya gimana Mas? Ngukurnya ada dua metrik, satu link klik ya. Satu link klik, dua itu adalah LP view. Kalau teman-teman berikan menggunakan landing page view. Nah, LP speed ini seandainya masuk ke link klik dan LP view, rumusnya gimana Mas Ebi? Rumusnya adalah LP view ya dibagi link klik dikali 100%. Standarnya berapa Mas Ebi? Standarnya biasanya itu di atas 60%. Maka kalau seandainya teman-teman beriklan, kemudian website speed-nya setelah dihitung kurang dari 60%, maka bisa kelihatan masalahnya ada di LP speed. Seandainya LP speed teman-teman setelah dihitung hasilnya di atas 60%, maka bukan masalah LP speed, mungkin masalah yang lain. Ketiga sekarang, kita cek lagi datanya LP conversion. Ya, LP conversion. Jadi kita mengukur apakah LP kita tuh cukup convert atau enggak. Ya, LP conversion ini arahnya adalah satu ya. Kita metriknya itu pertama adalah result ya atau hasil. Kedua ini biasanya itu adalah LP view. Oke, rumusnya apa Mas Ebi? Rumusnya adalah result dibagi LP view kali 100%.
Normalnya berapa Mas Ebi? Kalau brand yang saya pegang, terutama untuk beberapa produk-produk yang sifatnya retail ya, retail banget, itu biasanya harus di antara 8 sampai 10%. Berarti kalau ada di atas 10% bagus banget LP-nya, bukan masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau kurang dari 8%. Kalau kurang dari 8% ini, hati-hati bisa jadi masalahnya ada di LP conversion. Ya, gitu ya. Jadi kalau gambaran besarnya kita harus pertama banget itu adalah cek dulu ya data iklannya bagaimana sebelum kita yang ke yang lain. Oke. Setelah itu semua dilihat, maka kita next. Kita next nih. Apa sih Mas setelah selain LP selain apa selain yang namanya baca data iklan? Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan kita lihat konten angle ya. Konten angle gimana Mas Ebi? Konten angle itu namanya adalah sudut pandang. Kalau dari kacamata brand, ini lebih ke kalau kalau di kacamata brand lebih besar lagi itu namanya positioning. Tapi yang saya maksud ini kalau brand itu kan tidak bisa ya gonta-ganti produk, yang bisa diubah itu adalah persepsinya. Maka dari itu konten angle ini atau produk angle ini teman-teman bisa mainan sudut pandang. Contoh misalkan sudut pandang tuh nyarinya gimana Mas Ebi? Nyarinya gini aja. Pertama banget coba teman-teman cari customer pain-nya apa. Kenapa orang butuh produknya teman-teman? Emang dia punya stres apa? Nah, itu dikumpulkan dulu. Kalau bisa minimal 10 ya, minimal 10. Coba dicek di list apa masalahnya semua gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah customer pain-nya apa, coba highlight fitur teman-teman produknya apa. Ya, fitur produk apa? Fitur itu apa Mas Ebi? Fitur itu logis kalau beli ini dapatnya apa, ya. Ketiga, benefitnya apa Mas? Nah, ini benefitnya. Ya, jadi benefit itu apa? Manfaat. Jadi produknya teman-teman itu manfaatnya apa? Menjawab nggak customer pain itu? Keempat, yang paling krusial adalah guarantee. Tapi ini di beberapa produk sifatnya opsi ya, tidak mesti. Ini opsi. Tapi kalau ada bagus banget. Apa sih Mas guarantee itu? Guarantee itu jaminan mutu atau jaminan proses. Jaminan mutu atau proses. Mungkin produknya teman-teman juga, teman-teman yang meriklankan mungkin ragu ya ini produk benar-benar ada ada manfaatnya atau enggak gitu kan ya. Nah, makanya di sini saya bilang bukan cuma jaminan mutu tapi jaminan proses. Contoh, bayar sekarang besok pasti sampai. Nah, itu garansi tuh. Besok pasti sampai. Karena beberapa kayak teman-teman coba lihat di live-live TikTok kayak gitu, itu selalu ya habis kalimat apa harganya turun terus dikasih di lock sama guarantee tuh. Nah, makanya itu penting. Kenapa? Karena guarantee itu meringankan keberatan mereka. Tuh ya, jadinya mereka jadi lebih terima gitu ya, jadi lebih tenang, mau beli itu lebih tenang. Nah, besok pasti sampai dan lain-lain, itu jaminan. Oke? Kalau bisa untuk Mbak Alda coba di-highlight dulu customer pain-nya apa yang bikin mereka stres banget sehingga mereka butuh produknya Mbak Alda, apa fitur yang bisa mendukung itu, apa benefitnya, manfaat emosionalnya, dan adakah garantinya. Nah, ini kalau ada semua diturunkan jadi marketing campaign. Nah, marketing campaign ini yang akan nanti dikomunikasikan sampai ke konten dan lain-lain. Ya, kayak gitu. Jadi kita tidak hanya beranggapan bahwa konten iklan kita doang yang jadi masalah, enggak. Tapi dari arah produk juga mungkin kita harus tambah angle-nya atau kita ubah angle-nya. Point of view-nya kita rubah. Ya, itu yang nomor 2. Nah, yang terakhir ini mungkin agak sedikit teknis. Yang ketiga itu yang dicek itu setelah data udah, point of view udah, yang ketiga ini agak sedikit teknis, yaitu kita merubah formasi. Formasi iklan. Ada beberapa orang beranggapan bahwa iklan itu mah gimana orangnya Mas, nggak mesti formasi yang pasti-pasti. Ya, saya sih setuju-setuju aja kalau misalkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di beberapa kasus, beberapa orang itu berbicara karena atas dasar produk dia, bukan atas dasar gambaran besar umum yang dialami oleh orang lain. Sehingga beberapa orang memahaminya itu formasi iklan dianggap sepele. Padahal saya harus kasih tahu ke teman-teman bahwa formasi iklan itu sepenting itu. Kenapa? Sesimpel dari teman-teman yang main CBO atau main ABO, ini mengarah kepada yang namanya rule of the game-nya. Rule-nya si Meta. Saya jelasin satu-satu ya. Kalau ABO kenapa sudah tidak terlalu direkomendasi? Karena kalau seandainya teman-teman ada satu campaign nih, ya ini ya, nah campaign nih campaign. Nah ini campaign satu.
Kemudian teman-teman ada adset 1, adset 2, adset 3, adset 4. ABO itu kan budgetnya di adset ya, teman-teman ya, sepakat ya. Jadi budgetnya itu kan di sini nih, budgetnya. Kalau jenisnya ABO, maka spendingnya itu akan rata. Ya, 1, 2, 3, ya, 4. Itu tuh pasti rata gitu. Kontennya tuh konten itu pasti rata. Habisnya tuh pasti rata. Misal ini 50, 50, 50, 50. Ya. ABO tuh algoritmanya teman-teman berbeda dengan campaign budget optimization atau sekarang itu namanya advantage plus campaign budget. Jadi kalau ABO itu adalah benar-benar versi manual. Teman-teman mungkin keluar duitnya lebih banyak, ya. Teman-teman mungkin kurang efektif dan nggak akan efisien. Tapi di sini teman-teman akan kelihatan adset mana yang bagus. Itu akan terlihat, ya. Itu akan terlihat. Minusnya adalah teman-teman akan keluar duit lebih banyak. Nah, di sini kalau saya sudah tidak menggunakan ABO. Saya full CBO semua karena itu yang memang diberikan rekomendasi. Jadi kalau CBO itu adalah kalau area CBO ini teman-teman misalkan tadi ya ada campaign 1, headset 1, headset 2, headset 3, headset 4 nih. Terus ada konten tuh ya 1, 2, 3, 4 begitu terus ya. 1, 2, 3, 4 begitu terus. Nah, kalau CBO itu apa kan budgetnya di sini. Maka ini ya CBO ini kenapa canggih? Karena Meta itu bergerak berdasarkan behavior. Yang punya bank datanya itu Meta, yang punya gambaran besar behavior orang-orang itu Meta. Maka kalau CBO kita menyerahkan ini ke Meta. Itu sehingga apa Mas? Sehingga mungkin budgetnya itu tidak rata. Tetapi apa yang direkomendasikan Meta adalah itu efektif. Ya, jadi kita bisa menghemat budget di situ. Tapi Mas, saya pakai ABO baik-baik aja, mangga dilanjutkan. Bisa jadi iklannya atau akun iklannya sudah terbiasa dengan ABO sehingga dia kalau dirubah ke CBO ke switch. Makanya saat kita beriklan penting sekali untuk kita perhatikan histori akun iklan kita, terutama teman-teman yang suka beli akun ya. Tuh hati-hati, coba cek dulu histori akunnya. Ini pernah diiklanin produk apa? Ini pernah dibajetin berapa? Coba ditanya dulu untuk ke pembelinya. Karena itu penting, itu akan mempengaruhi teman-teman cara testing dan lain-lain. Nah gitu ya Mbak Alda, semoga terjawab. Dari 3 pertanyaan tadi, saya jawab satu-satu. Saya lanjut ya, ke Mas Ahmad Ilman. Saya reseller mebel Jepara. Jualan mebel offline pakai iklan FB. Masalah banyak leads masuk ke WA, tapi yang beli dikit. Masalahnya di mana ya Bang? Kalau yang saya dengar dari Mas Ilman ini, masalahnya berarti di conversion. Kenapa begitu? Gini, saya akan jelaskan dulu ads journey. Ya, saya akan jelaskan dulu yang namanya ads journey atau yang bisa dibilang perjalanan seseorang dari mulai ngeliat iklan kita sampai dia membeli. Pertama itu apa? Kita akan melihat konten. Konten itu apa? Diklik. Dikliknya kemana? Ke LP. LP itu diklik atau isi form kemana? Dia akan masuk WA. Oke? Ads journey seperti itu. Di WA kemana? Habis itu dia jadi buyer atau pembeli. Nah, ini ads journey itu seperti itu. Sekarang pertanyaan dari Mas Ilman adalah, masalahnya banyak leads masuk. Oke, leads masuk berarti konten oke, LP oke, sehingga orang banyak WA. Good, top, mantap. Tapi yang beli dikit, masalah di mana? Nah, ini masalahnya. Nih, jembatannya di sini nih. Nah, bisa jadi dari WA ke buyer, bisa jadi indikasi satunya adalah satu, ya. Indikasi satunya adalah CS tidak kompeten. Bisa jadi, ya. CS tidak kompeten. Kedua, bisa jadi iklan bagus tapi targetingnya sebenarnya nggak oke. Nah, bukti targeting tidak oke apa, Mas? Biasanya yang masuk ngeghosting. Masuk aja, udah di follow up berkali-kali, dia nggak ngomong apa-apa. Kemungkinan besar ada masalah targeting. Kedua. Ketiga, bisa jadi filternya kurang. Nah, loh, filternya kurang tuh gimana Mas Ebi? Filternya kurang itu maksudnya adalah mungkin isi landing page tidak mewakili kategori audiens tertentu. Contoh misalkan khusus untuk ibu-ibu
yang udah punya anak satu, misal. Berbeda dengan khusus untuk ibu-ibu ya. Nah, mungkin ya beda. Makanya di sini perlu mapping dulu sama masalah. Makanya saya, teman-teman, adalah karakter yang sifatnya itu sebelum pergi berperang, saya mikir dulu. Karena saya berkali-kali perang itu gagal wae, mati wae, gitu ya. Makanya dari arah pandang saya tidak mau mengulangi hal-hal seperti itu. Makanya saya selalu melihat kacamata Edge itu sebagai tools, tetapi sebagai area strategik juga. Jadi teman-teman harus berstrategi. Nah, indikasi ya untuk Mas Ilman, indikasinya ada 3 buat saya. Antara CS tidak kompeten, targeting tidak oke, filternya kurang di LP ya. Oke, Mas Febi, gimana caranya tahu CS tidak kompeten? Pertanyaan saya sederhana, apakah Mas itu punya SOP untuk sales? Oh, SOP kayak gimana, Mas? SOP itu misalkan orang masuk ke leads itu harus di follow up berapa kali. Setelah lewat dari follow up berapa kali, gak ada interaksi sama sekali. Bisa jadi itu kategori zong. Orang ini ngeghosting, salah target kita nih, bisa jadi. Tapi dari orang yang udah masuk berkali-kali, ya, udah masuk terus-terusan, udah masuk, kemudian ditanya interaksi, tapi dia nggak beli-beli, kemungkinan besar masalahnya itu ada di offer penawaran. Nah, makanya untuk menyiasati itu di beberapa klien saya, Mas, terutama untuk yang beriklan sama saya, selalu CS itu harus ikut meeting report. Kenapa? Karena begini, ads ini mendatangkan ke CS. Kemudian nanti CS ini bisa memberikan feedback. Nah, feedback ini penting banget untuk orang CS, untuk orang ads. Kenapa? Karena apa yang dirasakan si CS ini harus jadi bahan konten untuk orang ads. Contoh ya, orang bilang ke CS, apa? Bilang pertama satu, produknya mahal. Nah, satu tuh. Ternyata dari 50 orang bilang gitu, ternyata ada 20 feedback ngomongin orang ini, ngomongin masalah mahal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjawab mahal itu? Bikin konten iklan, meng-highlight kenapa harga produk itu bisa mahal. Nah, jadi itu nanti muter lagi tuh dia. Nah, bisa jadi orang yang ngelihat ads, bisa jadi ya dia melihat penawaran yang dia melihat konten yang menjelaskan alasan kenapa produk ini mahal. Ya, sehingga itu makin meyakinkan orang ke CS ini dapat target market yang pas, dia mungkin bisa closing. Jadi, bisa jadi permasalahan nomor satu nih Mas, CS tidak kompeten, itu mungkin tidak ada SOP sales atau tidak ada feedback. Oke, nah ini nggak ada feedback nih. Emang tugas sales itu apa sih Mas? Kalau buat saya, tugas sales itu 2. Increase revenue, increase feedback. Meningkatkan omset, meningkatkan feedback. Karena feedback itu adalah bagian dasar proses yang bisa membuat revenue itu naik. Kenapa ada beberapa produk yang tidak laku-laku? Kenapa susah laku? Karena buat saya, produk itu adalah bagian dari feedback. Kalau memang harganya tidak cocok, berapa orang yang bilang tidak cocok? Itu kan kalau misalkan kayak begitu kita bisa lihat antara kita ubah harga atau kita ubah market, ya. Makanya kita itu tumbuh karena atas dasar feedback. Maka jangan alergi sama feedback, ya. Kemudian kayak SOP sales juga, saya suka bilang ada namanya sebelum SOP itu bisnis proses. Ya, atau saya bilang di sini kayak tadi saya pagi-pagi tuh dapat klien di agensi iklan saya itu produknya adalah makanan gitu ya. Saya bilang, oke Mas, kenapa salesnya kurang tinggi? Iya Mas, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, ada nggak namanya bisnis proses atau sales proses? Oh, apa tuh Mas? Ah, itu nggak ada. Sebelum ke SOP, kita masuk bisnis proses dulu. Contoh. Contoh ya, teman-teman ya. Ini start. Oke, ini start. Kemudian start ini, ya, leads masuk. Oke, leads masuk. Leads masuk ini, kita perlu yang namanya follow up. Follow up itu biasanya dibagi ada berapa kali. Tapi kalau saya biasanya mengganti, jadi kalau bisnis proses jadi follow up nomor 1. Nah, follow up nomor 1, seandainya iya, ya seandainya iya nih, ya dia kemana? Dia akan lanjut ke quotation atau kita melampirkan form, ya kan, untuk dia beli, ya kan? Tapi kalau misalkan follow up 1 juga nggak di ini Mas, gimana? Kita lanjut follow up 2. Isinya apa? Beda dong dari follow up 1. Ya. Follow up nomor 2. Misalkan udah nanyain seputar kakak kebutuhannya apa? Kakak bermasalah di mana? Kalau misalkan dia juga nggak respon, bisa jadi
Ini nama bisnis proses adalah skip atau selesai, tidak perlu di follow up lagi. Jadi berhenti di follow up 2. Rata-rata berapa follow up, Mas? 4 kali follow up kalau saya ngikutin yang ada di formnya order online ya. Order online itu kan ada ya CRM ya. Di belakang itu kan ada 1, 2, 3, 4 follow up. Itu kan enak ya. Saya ngikutin itu, follow 4. Ya, itu juga setahu saya based on research ya. Kita 4 kali follow up, kita bisa tahu apakah itu zonk atau itu memang salah target. Nah, kalau misalkan follow up 2-nya udah oke, baru kita kasih form, quotation lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini namanya bisnis proses kurang lebihnya. Nah, ini kurang lebih namanya bisnis proses. Sehingga nanti setelah quotation beli itu, misalkan dia baru jadi beli buyer. Ya, dia jadi buyer. Udah. Bisnis bisnis proses ini harus dijelaskan ke orang sales. Karena sales itu adalah tindakan prosedural ya, teman-teman. Berbeda dengan orang marketing. Mereka dituntut kreatif, kalau orang sales itu dituntut patuh. Patuh sama proses. Ya, kayak gitu, Mas Ilman. Semoga membantu ya. Gambaran besarnya, kalau targeting tidak oke bisa kelihatan di bagian feedback tadi, apakah yang terima tuh kayak gimana, atau filternya kurang. Mungkin Mas bikin LP-nya itu lebih ke untuk orang tertentu gitu. Misal mebel untuk orang yang startup, mebel untuk startup owner, mebel untuk orang kantoran misalkan gitu. Ya, itu lebih filternya lebih oke. Oke, saya lanjut dulu. Mas Ilman udah beres. Nah, dari Anonymous at Attendee. Untuk brand fashion baru banget, bagaimana Mas untuk ngumpulin leads-nya? Atau untuk launching ke publik, apakah bisa langsung menggunakan ads atau endorse ya? Oke, saya jelaskan dulu. Ini konteksnya adalah brand baru banget. Oke, brand baru banget. Konteksnya itu ya, jadi dia tidak pernah beriklan, baru diproduksi gitu ya, ibaratnya baru pisan. Untuk ngumpulin leads-nya atau untuk launching ke publik, apakah bisa langsung menggunakan ads atau endorse atau harus organik dulu? Jadi saya biasanya membagi hal-hal taktikal seperti itu ke dalam beberapa poin. Ads, endorse, dan yang terakhir itu mungkin teman-teman bisa coba cek ya untuk referral atau affiliate. Nah, atau affiliate. Oke. Gini teman-teman, ini saya ngasih tahu grafik saya kalau nge-launching produk klien ya. Saya beberapa kali nemenin klien tuh untuk launching produk, baik dari aktivasi acara offline ya, sampai acara online, sampai hubungan sama media-media. Nah, biasanya yang sudah-sudah itu adalah gini. Dia itu misalkan di launching ya, pas launching gitu, nih dari tanggal jebot begini, terus kita ngasih yang namanya penasaran. Wah, orang pada ngumpul nih. Orang pada ngumpul ke Instagram kita. Tep, hari launching, tiba-tiba penjualan kita segini. Zuk. Tapi 2 hari, 3 hari kemudian begini. Zuk. Nah, itu ya. Terus abis itu menjelang akhir dari launching, karena ada scarcity, dia naik lagi dikit-dikit. Dah, abis itu akhirnya landai. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya itu perhatikan di bagian sini. Nah, bagian sini itu penting karena ini adalah fase yang namanya pre-launch. Teman-teman harus lebih sibuk di pre-launch. Ya, jadi ini penting banget yang namanya plan. Jadi harus direncanakan, ya direncanakan. Ini tanggal berapa sampai tanggal berapa, offernya apa. Biasanya launching itu bisa lebih enak kalau teman-teman mainan scarcity atau kelangkaan. Contoh, khusus launching, harga asli itu 250.000. Khusus launching jadi 199.000. Tapi terbatas hanya untuk 1.000 piece aja. Let's go. Ya. Nah, hanya untuk 1.000 piece aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat double benefit dia tuh. Nah, ini yang namanya outstanding offer. Jadi kalau misalkan offer yang menarik kayak begini, insya Allah jadi lebih mudah gitu ya saat kita melakukan launching. Makanya nanti kayak begini tuh dia naik. Tapi di titik tertentu, di hari tertentu, euforia itu turun ya. Kemudian dia naik lagi. Mas, gimana sih Mas supaya ini nggak terlalu turun jomplang begini? Dia masih bisa landai gini loh. Nah, tuh dia bisa naik lagi gitu loh Mas. Gimana sih Mas? Di sini kasih yang namanya surprise offer. Nah, surprise offer itu gimana Mas Ebi? Surprise offer itu ada aktivasi. Jadi kayak misalkan menjelang launching atau sudah launching kemudian kurang, teman-teman adakan surprise offer. Khusus untuk hari ini aja ya. Ayo, khusus untuk hari ini aja teman-teman tolong di highlight. Khusus hari ini aja.
Pembelian dengan diskon 199.000 berlaku hanya untuk 1.000 pieces khusus hari ini. Bonus mendapatkan shawl, bonus mendapatkan bros, bonus mendapatkan ini. Hanya hari ini. Ayo teman-teman check out. Ayo teman-teman check out. Nah, itu adalah fase di mana supaya ini tidak terlalu landai. Makanya ini surprise offer ini ada di saat kita membentuk yang namanya aktivasi. Nah, biasanya nanti aktivasi yang begitu akan memudahkan teman-teman untuk beriklan. Ya, karena nanti pas fase apa launchingnya aman gitu. Nah, di sini teman-teman di fase pre-launch sebaiknya ads ya. Ini ads, ini endorse, ini referral, semuanya mengarah kepada yang namanya curiosity atau bikin penasaran. Semuanya arahin menjadi bikin penasaran supaya endorsement-nya juga ngomongin itu ya, kemudian referral juga ngomongin itu, ads juga ngomongin itu, arahin semua ke Instagram atau arahin semua ke akun sendiri. Walaupun masih kosong, seenggaknya arahin aja dulu ke situ supaya dia bisa lihat apa sih ini mau ada apa sih gitu ya. Nah, kalau bisa lagi ada satu hal yang bakal oke banget, itu siapa? Tokoh ini biasanya kalau di lock jadi lebih mudah jualannya teman ya. Ya itu endorsement gitu. Jadi jawabannya adalah kita bisa bikin penasaran dulu, habis itu kita nanti di tenggat waktu tertentu itu dijadikan penawaran, Mas. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Nah, let's go. Kemudian Munirul Huda, sebentar ya. Saya jelasin dulu nih. Oke. Nah, saya jawab. Mas, izin bertanya. Terkait perbedaan cost cap dan bid cap, kondisi seperti apa yang paling tepat untuk menggunakan metode tersebut? Kalau saya sih memang lebih condongnya ya mas ya antara cost cap dan bid cap itu saya nyoba dua-duanya. Terkadang beberapa produk itu nggak cocok. Contoh, kemarin baru banget ya, ini dilalahnya. Baru banget saya kemarin megang brand parfum. Saya aktifkan itu bid cap. Kemudian bagus tuh. Saya terapkan lagi bid cap di bagian parfum lain. Ternyata nggak bagus gitu ya. Nah, saya kurang tahu masalahnya apa. Tetapi yang jelas kalau buat saya, yang penting perhitungannya clear aja dan histori akun iklannya oke. Jadi kalau seandainya Mas memang punya aktivitas yang sifat iklannya itu memang bagusnya di bid cap, saran saya sih mainan bid cap aja, nggak usah dicampur-campur gitu. Kalau dari saya cuma baru sebatas itu ya Mas ya, karena ini benar-benar customize banget permasalahannya. Mas Faiz, saya jalankan iklan traffic chat WhatsApp, budget 60.000, 3 hari pertama yang masuk chatnya banyak, tapi kenapa ya makin ke sini chat yang masuk itu menurun? Ya, bisa dicek dulu ya Mas ya. Mas Faiz, saya sekali lagi ya, saya tahu kontennya masalahnya itu, tapi konteksnya saya nggak paham. Ini yang jadi masalah apa? Apa datanya, CTR-nya seperti apa, CPM-nya kayak gimana, offer produknya apa. Nah ini saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa jawab sedalam itu ya Mas ya. Tapi kalau misalkan makin kesini makin chat menurun, buat saya sih itu bagian memang dari ads, tidak selamanya bagus soalnya gitu. Mas Faiz juga scale up iklan Facebook sekarang itu yang benar gimana ya Mas? Soalnya saya udah 1 tahun lebih udah nggak main Facebook, lagi pindah ke TikTok Ads ya. Kalau scale up sih yang tadi ya, kita misalkan bisa pakai aturan 20%, naikin budget, kemudian loading 3 hari. Atau kita bisa naikin 100 di atas 100% budget, tapi lock pakai bid cap. Udah gitu doang sih Mas. Bisa juga kalau misalkan scale up itu ya, itu kalau scale up. Tapi kalau scale out beda ya. Scale out itu bakal banyakkan yang namanya apa? Banyakkan namanya campaign gitu. Mas Edi Diana, kalau iklan tulisan di ads selalu terjadwal, kenapa ya? Settingan udah benar padahal bisa jadi ini Mas, bisa jadi zona waktunya beda. Ya misalkan Mas itu orang Indonesia, tapi zona waktu iklan itu Los Angeles misal. Nah itu coba cek aja di setting, habis itu di waktu ya. Coba cek dulu. Old school, izin bertanya Mas. Saya ada kasus, udah ikutin teknik scale up atau out terus jadi bengkak full form CPR 20.000 jadi 45K. Terus gimana? Saya nggak ngerti masalahnya apa ini. Next dulu ya. Mas, gimana kalau produk yang sudah banyak yang beriklan? Apakah masih berpeluang menguntungkan? Ya, saya jawab. Produk masih bisa berpeluang untuk laku ya. Tapi teman-teman harus highlight yang namanya positioning. Jadi positioning ini terbagi 3.
Satu itu teman-teman bisa ambil pembeda dari fitur. Kedua, teman-teman bisa ambil dari benefit. Ketiga itu teman-teman bisa ambil dari yang namanya one for something. Nah, one for something kayak gimana tuh Mas maksudnya? Gini, kalau fitur itu positioning, ya sebaiknya teman-teman itu fokus yang namanya ada nggak kandungan yang cuma ada di teman-teman atau yang bisa dibilang special ingredient ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah highlight ini jadi pembeda. Atau kalau misalkan ada tapi sama dengan yang lain, pakai renaming, diubah namanya. Nah, di rename. Jadi misalkan ini kayak contohnya nah project sama Nike ya kalau nggak salah itu kan kalau oh ya sorry Adidas sama Nike. Jadi kurang lebih soalnya sama. Cuma kalau Adidas namanya Airbus, Nike itu namanya Flyknit gitu ya. Sama, cuma bedain nama supaya dia bisa ngambil pembeda. Nah, itu bisa nge-highlight fitur. Fitur apa tuh yang begitu ya? Silakan dipikirkan. Benefit itu manfaat, manfaat apa yang mau di highlight? Ya, ini mah emosional banget. Yang ketiga itu one for something, artinya memang teman-teman itu menyerang untuk komunitas tertentu. Contoh misalkan teman-teman jualan produk fashion. Ya, fashion banyak, Mas. Tapi ini fashion buat wibu misalkan, untuk orang-orang yang suka anime. Nah, ini kan jadi detail ya. Jadi detail nih, ada irisan di sini. Nah, ini bisa jadi pembeda. Saya Mas, bisnisnya itu kaos polos. Oke, gimana cari pembedanya? Misalkan ya, kaos polos itu kalau teman-teman lebih dalam lagi ya, di dalam metode fashion, ada beberapa fashion-fashion yang sifatnya kaos polos juga tapi dia pembeda. Apa itu? Satu yang normal, yang casual. Biasanya ini pemain besar, dia sederhana, mainnya banting harga. Itu aja satu tuh. Kedua, ada lagi box fit. Box fit itu adalah kaos polos, tapi gambaran besarnya itu dia bahan gramasinya tuh lebih tebal. Dan dia itu lebih cenderung bajunya tuh kaku. Cocok untuk beberapa orang-orang yang punya masalah berat badan ya, karena badannya itu benar-benar nutupin, tebel dia. Kalau misalkan tipis, dia badan gendutnya tuh nyeplak gitu lah. Itu nggak cocok. Kayak box fit itu biasanya untuk teman-teman yang suka streetwear. Ketiga, ada lagi namanya itu adalah oversize. Ya, oversize. Nah, gimana Mas supaya ini bisa jadi pembeda lagi? Oke, kita tarik lagi box fit dengan desain. Desainnya apa, Mas? Misalkan orang musik. Nah, jadi baju Mas tuh beda sama yang lain apa? Iya, Mas, ini bajunya box fit. Ini bajunya itu box fit, tapi desainnya tuh anak-anak band. Nah, kan jadi beda ya, gitu. Terus misalkan lagi, oke Mas, ini bajunya oversize, tapi bedanya Mas sama yang lain apa? Oh, beda Mas, karena kita desain ini khusus untuk Muslim. Wah, itu beda lagi tuh oversize tapi Muslim streetwear. Wah, itu jadi kategori baru. Makanya sebenarnya kalau mainan kaos atau mainan fashion gitu ya, ini yang berkembang saat ini ya begini. Buat saya memandangnya ada casual, ada box fit, ada oversize. Nah, teman-teman masuk ke situ, terus habis itu one for something-nya untuk siapa? Nah, itu bisa nanti teman-teman bisa berpeluang untuk lebih menguntungkan gitu ya. Gitu ya Mas, mudah-mudahan menjawab. Terus dari Mas Agus Setiawan. Malam Mas, campaign saya conversion rate-nya ya, CR itu conversion rate ya, bener ya, naik turun. Sedangkan budget iklan saya sangat terbatas. Cara menentukan kapan iklan tetap lanjut atau dibuat baru bagaimana? Oke, saya jawab. Di dalam beriklan itu Mas, saya masih beranggapan bahwa kita perlu meneladani dari yang namanya lampu lalu lintas. Oke. Di sini ada lampu merah, lampu merah, di sini ada lampu kuning, di sini ada lampu hijau. Oke. Apa yang dimaksud lampu merah, Mas? Lampu merah ini adalah seandainya CPR kita sudah tidak menghasilkan omset atau sudah tidak menghasilkan profit. Jadi misalkan ya, ini saya kasih ini agak strategik, tapi ini dipertimbangkan aja. Contoh Mas jual produk itu 100.000. Ya, modalnya itu kurang lebih 40.000. Oke, berarti berapa marginnya? 60.000. 60.000 ini dipotong budget iklan, CPR-nya berapa? 30.000. Berarti kalau deal berapa kurang lebih dapatnya? 30.000. Ini udah minimal banget nih dari Mas. Pokoknya ini udah maksimal tuh CPR harus 30.000 Mas. Karena kalau di luar itu kemungkinan besar saya nggak untung.
Nah, ini berarti kalau misalkan CPR yang ada di 40.000, maka ini harus lampu merah. Ini harus stop. Oke? Lampu kuning gimana, Mas? Oke, target maksimal kita kan 30.000 ya. Tapi iklan yang berjalan itu di 25.000 CPR-nya, Mas. 25, Kak. Apa yang harus dilakukan? Mas harus wanti-wanti sama iklan yang begini, ini lampu kuning. Bentar lagi bisa jadi stop atau bisa jadi lampu hijau. Yang ketiga, CPR-nya misalkan targetnya harus di bawah 30.000. Berarti CPR-nya ini, Mas ya, di sini misalkan ada lampu hijau berapa? 15.000. Ya udah, ini mah dipertahankan aja. Go. Lanjut. Ya. Jadi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau siapa yang buat? Kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan aturannya. Ya. Menentukan aturan berdasarkan hitungan. Aturan berdasarkan hitungan. Nah, itu ya. Moga-moga bisa menjawab Mas Agus. Lendra Radian. Bismillah, Kang Ebi, ada beberapa pertanyaan. Produk saya retail fashion. Fashion lagi ya. Coba ads pakai landing page panjang dan udah 2 minggu hasilnya bagus. LP conversion oke. Sip, mantap. LP conversion di atas 10%. Tapi ada beberapa pertanyaan. Satu, kenapa CPR saya di minggu ketiga bulan ini anjlok banget? Apa faktor utamanya? Karena cukup kaget juga bisa turun banget. Oke, thank you Mas. Jadi kenapa bisa anjlok banget? Penyebab anjlok ini, penyebab anjlok CPR. Artinya mungkin tinggi ya, melambung tinggi ya CPR itu ya. Apa aja sih? Satu, bisa jadi kita kalah bidding dari brand yang semisal. Ya, maksudnya apa nih Mas? Ya, ini adalah masalah eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya ini bagi saya adalah dinamika hidup. Tidak selamanya semua akan bagus-bagus aja. Semua ada umurnya. Itu ya, itu bagian eksternal. Kedua, bisa jadi targeting yang Mas cek, yang Mas set itu, ya, yang Mas set itu targetingnya menjelang atau menuju sesak kompetisi. Nah, solusinya gimana Mas? Solusinya adalah targeting ini kita bagi dua. Ada direct, ada indirect. Oke, direct dan indirect. Direct itu apa? Misalkan produk Mas tadi fashion, maka direct itu harus arahnya ke fashion. Oke. Indirect itu siapa? Biasanya berkaitan dengan hobi, dengan komunitas, dengan buku yang dibaca, dengan layanan streaming yang ditonton. Itu biasanya indirect. Dia itu secara gambaran besar adalah gambaran audiens, bukan industrinya. Contoh misalnya indirect itu apa? Streaming ya, let's say Spotify. Orang yang langganan Spotify dengan orang yang langganan Joox tentu berbeda. Sepakat ya? Orang yang suka nonton net sama orang yang suka nonton Antv itu dua orang yang berbeda. Ngerti ya? Sama-sama nonton TV, tapi dia punya selera yang beda. Nah, ini adalah indirect. Orang-orang yang langganan Vayu, belum tentu dia akan langganan Netflix. Ya, Vayu lebih ke Korea, Netflix lebih ke Europe atau US. Gitu. Nah, ini perlu yang namanya direct dan indirect. Jadi, solusinya adalah Mas bisa duplikat campaign itu bagaimanapun. Kenapa Mas duplikat nggak dimatiin? Bagaimanapun juga itu bagus. Kita harus melihatnya itu secara makro. Ya, saya titip ke teman-teman ya. Saat cara baca data iklan, teman-teman tidak bisa mikro. Itu nggak bisa tuh. Hindari mikro. Apa yang saya maksud mikro? Dilihatnya berdasarkan daily harian. Ini bahaya, tidak boleh teman-teman ya. Tidak boleh dilihatnya hanya sebatas harian. Stres. Pasti stres. Terus gimana Mas melihatnya? Dibuat siklus. 7 hari, ya. Habis itu 21 hari, 14 dulu ya. Per minggu jadinya. 21 hari, sampai nanti akhirnya 30 hari. Nah, kalau bisa ambil keputusan itu saat iklan-iklan yang berjalan itu di periode-periode 7 hari ini. Sebisa mungkin ngambil di situ. Kenapa? Karena data yang dibuat itu jadi lebih bagus. Ya. Jadi lebih komplit. Makanya sehingga teman-teman tolong hindari yang namanya mikro. Ya. Itu ya Mas Hendra Radian. Anjlok CPR itu ada dua. Biasanya bidding, karena mungkin ada orang
di marketnya Mas itu masuk, kemudian dia budget iklannya lebih besar dari Mas, jadi Meta memprioritaskan mereka. Kedua, bisa jadi targeting Mas itu menuju sesak kompetisi. Jadi saran saya diduplikasi, kemudian kontennya tetap sama, tergantung ya kontennya apakah masih bagus atau enggak. Kemudian Mas coba variasikan, ada direct dan indirect targeting. Terus semoga membantu. Next, answer lagi untuk Mas Romli Rukmana. Oke, saya jawab dulu. Mas, kemarin saya sempat coba iklan menggunakan video, tapi malah hasil purchase-nya lebih mahal dibandingkan menggunakan foto. Gimana ya? Apakah saya terus menggunakan foto? Jawaban saya adalah lanjutkan foto. Ya, karena bisa jadi apa yang works sama orang lain belum tentu works di Mas. Jadi kalau selama itu bagus dan oke, silakan jalankan. Kalau Mas pengen ngadain eksperimental, boleh satu aja khusus bikin campaign, budget kecil, itu video. Ganti apa? Antisipasi, hitung-hitung seandainya konten fotonya sudah mulai saturated. Ya. Satu. Kedua, Mas, ke fanpage mempengaruhi kinerja iklan nggak ya? Iya, Mas, mempengaruhi ya. Soalnya skor fanpage saya di 2,6 dari 5. Iya, Mas. Itu sama dengan kayak pertanyaan Mas, Mas, aktivitas organik Instagram itu mempengaruhi iklan nggak ya? Iya, mempengaruhi. Karena memang Meta itu mengambil sampel dari situ. Semakin kita buruk fanpage score-nya, kemungkinan besar kita semakin tidak diprioritaskan. Itu ya. Caranya gimana, Mas? Cara banyak kok, Mas, jasanya. Cari aja ya. Cari aja jasa buat level up skor fanpage gitu. Coba ketik aja deh. Jasa meningkatkan skor fanpage. Nanti kalau misalkan emang 2,6, Mas minta aja orang yang banyak 5 terus, nanti lama-lama rata-ratanya naik. Itu sama kayak saya nanganin beberapa klien, Google review-nya jelek karena ada satu kasus. Akhirnya saya ibaratnya ngebuzzer lah gitu. Supaya reviewnya naik gitu, kurang lebih ya. Lanjut lagi nih. Nggak kerasa ini 15 pertanyaannya. Udah 1 jam lebih. Oke, Anonymous Attendee. Mas Ebi, ada tips nggak buat dropship seperti saya yang bermain banyak produk? Apakah ada cara main yang benar sampai jadi winning campaign? Nggak ada sih, Mas. Kalau dropship itu, gini, Mas. Saya tuh sebenarnya kalau punya pendapat idealis ya, saya pribadi tuh berada di posisi yang kayaknya segera deh untuk nggak main dropship ya. Karena gini, karena kedepannya area medsos ini kita itu akan lebih fokus untuk membangun audiens platform, Mas. Itu udah dikonfirm sama Meta sama TikTok ya. Jadi mereka itu sudah tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan dropship walaupun mereka itu pekerjaannya di situ gitu. Dulu awal-awal ngangkat Meta Ads dan TikTok Ads itu ya dari dropship. Tapi ini saya clearin aja di beberapa conference mereka udah to the point bahwa baik Meta baik TikTok dengan bahasa yang berbeda tapi intinya sama adalah mereka build for brands. Mereka dibangun karena untuk brand. Artinya apa? Kalau Mas main dropship, maka Mas tidak punya keleluasaan untuk membuat konten. Tidak punya keleluasaan untuk buat campaign. Tidak punya keleluasaan untuk mengotak-atik namanya produk. Feedbacknya juga ngarang. Ya. Jadi saya arahkan untuk build for brands karena memang sosial media arahnya begitu sekarang untuk ads. Mereka menitik beratkan sekali dengan yang namanya brands. Supaya apa? Supaya mereka kreatif. Aktivitas marketing campaign-nya tidak hanya dari ads. Mereka ingin platform itu ramai. Makanya mereka selalu mendorong brand itu untuk grup lagi, baru lagi ya, brand baru lagi kayak gitu. Nah, kalau saran saya sih Mas ya, karena di beberapa klien saya juga pada dropship, saran saya untuk Mas, boleh dropship apakah salah Mas? Tidak, tidak salah. Lanjut aja selagi menghasilkan melanjut. Cuma ini Mas saya kasih tahu ya karena saya beberapa kali ngobrol sama orang dalam ya, baik di Meta atau TikTok. Mereka itu ya memang build for brands gitu. Jadi mereka tuh dibangun karena atas dasar build for brand supaya brand itu melakukan aktivasi di platform mereka. Jadi bukan hanya tentang ads. Nah, gimana Mas siap menyiasatinya untuk main dropship? Kalau dropship mah tidak ada standar baku, Mas. Nggak ada. Mas mah selagi ngejos aja udah iklannya jalan, selagi bisa kenyang, mama enggak. Alhamdulillah, syukurilah gitu. Bener-bener nikmatin gitu. Tapi selain dropshipnya jalan nih, dropship jalan, sebisa mungkin
Saran saya sih, teman-teman mainan bikin brands. Bikin brand sendiri. Brandnya kayak gimana, Mas? Saya kan emang bikin brand murah apa, Mas? Kan mahal. Saya sarankan teman-teman buka YouTube, coba cari produk yang sifatnya pakai kata kunci DIY. Mulai aja dari situ. Contoh misalkan, Mas melihat helm. Mas melihat helm, ternyata helm itu bau. Berarti kan ada masalah tuh ya. Coba Mas ketik DIY helm spray misalkan. Pasti nanti banyak yang keluar tuh. Cara buatnya, cara belinya gitu ya. Nah, itu yang penting banget. Makanya saran saya sih, selagi main dropship, boleh bikin brand sendiri kecil-kecilan lewat dari produk-produk DIY. Yang sebisa mungkin itu tidak menyentuh kulit. Ya, jadi tidak menyentuh kulit secara langsung. Jadi kayak misalkan untuk bau helm, semprotkan itu di helm, jangan di kulitnya langsung gitu ya. Gambaran besarnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kena kulit langsung, biasanya itu akan diwajibkan BPOM. Jadi sehingga menurut saya sih coba bikin produk yang sifatnya spray atau apa DIY gitu ya, yang tidak menyentuh kulit langsung. Atau ke binatang misalkan gitu ya. Kayak gitu kurang lebihnya ya Mas ya. Jadi nggak ada cara main yang benar atau salah, nggak ada. Selagi untung mah hajar aja kalau dropship. Karena memang nothing tulus ya, dari iklan doang. Tapi kalau brand mungkin saya punya jawaban lain. Mas Doni Setiawan, cara menentukan CPR untuk winning campaign. Ini tergantung sih dari CPR yang Mas ya. Mas ini produknya gimana? Cara menentukannya pertama banget dari harga produk. Harga produk berapa? Salah 100.000. HPP-nya berapa? Modalnya gitu ya. Misalkan 50.000 ya. Dikurangin kalau misalkan ini oke, profit berarti 50.000. Nah, 50.000 tuh. Belum dikurangin iklan. Berapa yang Mas mau? Mas pengen berapa? Oke Mas, kalau misalkan 20.000 aja gimana? Jadi supaya saya masih bisa untung 30.000. Ya udah, kategori Mas winning ya berarti di 20.000. Set aja, fokus aja ke sana. Ya gitu. Gitu doang sih kalau nentuinnya. Mas Lukman Hakim, cara membangun histori iklan yang bagus gimana Mas? Itu jawabannya di waktu Mas. Jadi iklan aja terus nanti kelihatan yang bagus yang mana. Gitu ya. Jadi nanti gambaran besarnya itu dia akan otomatis membawa iklan yang lain jadi bagus biasanya kalau historinya bagus. Gitu. Anonymous attendee lagi. Untuk sekarang lebih efektif LP to WA, short form atau full form Om? Nggak ada standar Mas. Kalau saya sih cara main saya memang pasti short form kalau nggak full form ya. Saya udah meninggalkan LP to WA soalnya. Tapi ada nggak Mas yang berhasil LP to WA? Ada, disesuaikan saja. Kalau saya sih nggak ada kecondongan terhadap tertentu. Cuma kalau teman-teman tanya saya, bagus yang mana? Saya sih idealnya short form atau nggak full form ya. Karena memang kebanyakan saya pegang brand gitu. Lukman Hakim lagi, Mas placement yang bagus advantage atau manual advantage kalau saya. Kecuali memang produknya Mas ini brand banget dan terkenalnya hanya di Instagram. Fokus aja Instagram. Nggak apa-apa. Mas Ali, strategi scale up sekarang gimana Mas? Setiap scale up budget atau scale up kampanye kok malah boncos padahal sebelumnya untung banget. Tadi saya udah jelaskan ya, mungkin bisa terjawab di sini. Naikin budget nih. Nah ini, jadi kalau scale up versi saya begini Mas, naikin 20%, loading 3 hari. Jadi naikin 20% tuh loading 3 hari aja. 3 hari membaik, naikin lagi. Kalau 3 hari memburuk, balikin lagi ke tempat awal. Gitu sih kalau dari saya. Tapi Mas capek, ya udah pengen naikin langsung, langsung aja jadi 100%, misalkan tadinya 500.000 pengen hari itu jadi 1 juta. Duplicate campaign, set up jadi bid cap, set nanti bidnya berapa gitu aja. Sorry, maaf. Mas Lendra, 2, cara scale out duplicate pakai bid dari campaign yang ada. Ini 2, satunya kemana ini? Ada 3 adset tapi yang bagus hanya 1 adset saja. Apakah ketika di duplikat adset yang nggak bagusnya dimatiin aja alias yang nyala bagus atau aja? Kalau dari saya Mas tergantung. Mas ini pakai CBO atau ABO. Kalau misalkan main ABO matiin aja yang jelek. Kalau CBO mah tidak perlu. Karena itu udah satu perangkat ya. Nggak perlu. Dia akan pinter sendiri kok. Misalkan gini. Kalau pakai CBO ya. Nih, ini headset 1 nih. Ini headset 1, headset 2, headset 3 gitu ya. Ini CBO nih, konteksnya CBO dulu. Yang bagus headset 1 terus mantep, panen lah, cuan lah. Tapi di momen tertentu dia begini. Tek.
Itu kalau CBO ya Mas, otomatis dia pindah ke sini Mas. Udah pasti itu. Beda kalau ABO, ABO nggak begitu. Ya, ABO mah nggak begitu. ABO itu fokusnya pasti manual. Jadi perlu dimatiin manual. Kalau CBO nggak perlu, satu perangkat aja udah. Nanti dia benar sendiri kok. Itu ya Mas Rendra, kurang lebih. Mas Afiful Revi. Konten yang seperti apa yang bagus saat ini di Facebook Ads? Di video atau image, Mas? Kayak tadi ya, mungkin Mas Afiful, Mas Revi juga tahu. Ada yang nanya tadi, saya pas pindah ke video malah jelek, foto yang bagus ya. Mungkin cocoknya di foto. Kalau misalkan memang udah cocok di video tapi pindah ke fotonya nggak bagus, ya foto aja, pertahanin. Jadi nggak ada gambaran bagus atau enggaknya. Cuma gambaran ideal bagi saya adalah dikombinasikan memang dua-duanya. Dan kalau untuk bikin konten, iklan pastikan jangan fokus ke estetik. Fokusnya ke skrip. Ya, jadi kalau bikin konten itu, konten iklan terutama fokusnya ke skrip, jangan fokusnya ke estetik. Nanti teman-teman bisa menghasilkan konten yang bagus doang tapi tidak menjual, hati-hati tuh ya. Gitu. Kemudian ada lagi Mas Beni. Kalau ada produk campaign ABO, adset pakai interest, awal-awal CPR murah, lama-lama jadi mahal. Opsinya ganti produk atau angle ads apa ganti interest dulu atau ada cara lain? Ya, sekali lagi ya Mas Beni, saya menjawabnya ini dari sudut pandang saya. Saya sih sudah tidak main ABO karena memang masalahnya seperti itu, berulang. Bagus mulu awal-awal murah, tiba-tiba mahal, mahalnya juga nggak puguh, ya, nggak fix gitu. Ini penyebabnya apa? Iklan bagus, ini bagus. Ternyata di LP, ternyata ABO itu muterin audiensnya lebih lama, lebih cepat. Ya, jadi karena budgetnya lebih stabil, dia sehari mungkin kalau CBO cuma bisa nyangkau 1.000 orang tapi efektif, mungkin ABO bisa 5.000 orang tapi ya mungkin belum tentu mau gitu sama produk kita. Itu minus ya ABO CBO. Jadi kalau dari saya pribadi ya coba ganti angle produk dulu aja, baru habis itu interest. Kalau misalkan udah 3 kali ganti angle gak bagus-bagus ya mungkin interestnya. Dan interest juga kan harus dibagi, ada direct dan indirect, silahkan disesuaikan dulu. Kemudian Anonymous Attendee lagi, bagaimana sih cara Mas Sebi melakukan tindakan setelah melakukan strategi trial setelah 3-7 hari? Dengan kill per kontennya kah atau adsetnya atau yang lainnya? Karena saya main CBO, Mas, saya killnya kadang campaignnya gitu. Jadi saya nggak mainan mikro-mikro banget gitu ya. Kecuali udah berjalan lama banget, habis itu tiba-tiba, wah ini iklan ini nggak spending-spending nih ke yang bawah, matiin aja. Gitu sih gambar besarnya, Mas. Terus Anonymous Attendee lagi. Kalau ternyata sebelumnya saya ads beda target market, misal saya sebelumnya iklan produk cleaning, oke. Terus selanjutnya saya ads produk digital, otomatis, ya betul, beda jauh itu. Gimana caranya supaya ads produk digital ini jadi ngeset audiensnya, maksudnya jadi fit gitu ya? Apakah harus didiemin dulu beberapa lama atau pindah akun iklan bikin lagi dari enggak Mas? Kalau misalkan kayak begitu, bisa ganti pixelnya di dalam akun iklan yang baru. Ganti pixelnya, trigger pixelnya itu benar-benar yang berbeda. Jadi di akun itu memang sudah tidak main cleaning lagi. Beda ya seandainya kalau Mas memang mau main cleaning lagi. Maka sebaiknya pindah akun iklan. Ya gitu. Jadi history iklan itu berpengaruh sekali dari pixel ya teman-teman. Hati-hati. Pixelnya itu ke triggernya macam audiens kayak gimana. Nanti kalau tiba-tiba beda itu dia akan beda lagi. Mas Romli, Mas izin menambahkan pertanyaan. Saya ada brand stamina pria. Udah coba iklan, ikutin iklan Golo, tapi iklan ketolak terus. Kondisi LP juga tidak ada offer, kurang lebih sama kayak Golo. Tapi Golo bisa lolos, iklan saya ditolak terus. Dan akun juga sudah coba pakai akun whitelist. Mohon solusinya, terima kasih. Bisa jadi Mas itu memang dalam keadaan yang untuk di landing page-nya. Gini Mas, saya baru keingetan. Yang di scanning sama Meta itu apa coba teman-teman? Yang di scanning sama Meta itu adalah konten. Ya, ini konten. Kedua itu apa? LP. LP dilihatnya dari mana? Dua. Domain, sama abis itu apa? Script, copywriting. Biasanya teman-teman lolos di sini, nggak lolos di sini. Kenapa? Karena sering ditolak. Domainnya udah dianggap gak safety tuh. Ya kan?
lolos screening ini, konten aman. Lolos screening ini, oke, tapi tiba-tiba skripnya Mas tidak ada menjorok ke sana lah gitu. Tapi kenapa ditolak mulu? Ya bisa jadi jawabannya ini, domainnya sudah tidak trusted. Solusinya apa? Ganti domainnya. Cobain iklan lagi. Mudah-mudahan membantu Mas Romli. Mas, izin minta pencerahan. Anonymous lagi nih. Saya dropship nih Mas. Jadi sudah melakukan iklan beberapa produk untuk testing. Nah hari ini saya barusan iklan dengan campaign 166. Satu campaign 6 aset 6 ads gitu ya maksudnya. Saya duplikat dan budgetnya 100.000 tapi nggak dapet CPR yang juga Mas. Kira-kira problemnya di mana ya Mas? Kalau dari order online saya cek masuk ke page-nya ada 300. Yang menuju ke CO, form ada 300 juga. Tapi nggak terjadi ordernya. Mohon bantuannya Mas. Oke ya, saya bikin keputusan dari situ. Dari apa yang dibikin dulu. Pertanyaan pertama. Duplikat dan budgetnya 100.000. Oke, pertanyaan saya, berapa lama memang iklannya berjalan? Itu pertanyaan pertama. Berapa lama? Kalau misalkan masih 2 hari, 3 hari wajar sih. Kalau buat saya ya wajar. Solusinya apa kalau nggak kuat? Turunin budgetnya. Jangan 100.000. Turunin ke 60.000, turunin ke 50.000, turunin. Biar itu iklan tetap slow cook. Terus problemnya di mana? Problemnya itu ya tadi. Mas coba lihat customer journey-nya. Ads, LP, CS, beli. Ya kan? Kontennya gimana? CPM-nya. Di atas 30.000 nggak? CTRO-nya gimana? Di atas 2% nggak? CTR-nya gimana? Di atas 1% nggak? Kalau ini semua nggak terpenuhi, ya udah jelas masalahnya di sini. Tapi anggaplah masalahnya bukan itu ya. Kita membagi LP itu ada speed, ada conversion. Pertanyaannya ini adalah berapa yang speednya? Dikurang dari 60% nggak? Kalau kurang dari 60% maka udah jelas masalahnya di LP speed. Kalau LP orang yang udah mampir ke LP kemudian mampir ke CS-nya, itu berapa persen LP conversionnya? 8-10% nggak? Atau jangan-jangan cuma 5%? Nah, bisa jadi kalau kayak gitu masalahnya ada di LP. Ya, berarti LP conversion itu masalahnya. Kemudian, Mas, di sini semua iklan tidak ada masalah. Tapi tidak ada yang transfer. Berarti masalahnya di mana? Ya kemungkinan besar di CS. Nah, itu kayak gitu, Mas. Cara bikin ngedeteksinya ya. Kurang lebih kayak gitu. Ah, oke, Mas Ya, Ebi. boleh Mas Ildan. Punten Gimana? Mas. Oke, wah nggak kerasa nih Mas Ebi ya, udah kita sekarang udah setengah 9 nih, udah 1 jam setengah. Dan Ya, ini pertanyaannya terus bertambah ya. betul. Jadi mungkin kita mempersilahkan dulu nih untuk Mas Ebi istirahat dulu mungkin ya Boleh, sejenak boleh, 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 boleh. 5 Aman, sampai aman. 10 menit gitu untuk take break gitu. Nah, teman-teman sambil Mas Ebi istirahat, ini kita ada satu video untuk apa namanya menghibur teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman di sini membutuhkan informasi penting seputar materi yang tadi Mas Hebi sampaikan. Nah, kita akan share screen. Mungkin dari Mas Hebi boleh dibantu Mas untuk di close dulu share screen-nya. Boleh, boleh, boleh. Ntar ya. Oke, stop ya. Dah, sip. Oke, nah teman-teman sambil Mas Hebi istirahat, oke teman-teman bisa saksikan dulu nih satu video dari kita ya, yang nanti mungkin bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya ya. Oke, nah gimana nih teman-teman? Boleh di komentar di kolom chat perasaannya nih untuk perasaan malam hari ini. Apakah terpuaskan ya atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan lalu dijawab oleh Mas Hebi? Ya. Wah, ini dari Fawas nih, ada dari Mas Fawas, gokil keren banget Mas. Wih, keren. Oke, mudah-mudahan dari Mas Fawas ya, pertanyaannya tadi bisa terjawab. Untuk Mas Wandi belum Mas. Oh, oke. Nah, untuk yang masih belum puas ya dengan apa yang tadi disampaikan, tenang ya, karena kita masih ada 1,5 jam lagi nih, 30 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab. Nah, di sini masih ada pertanyaan nih, ada dari 20 nih, 20 pertanyaan. Teman-teman jangan khawatir ya. Jika memang nanti ternyata pertanyaannya belum bisa terjawab, nanti teman-teman bisa langsung ikut aja ya di program mentoringnya dengan Mas Hebi. Nanti bisa langsung tanya jawab tuh ya, dan dibimbing langsung oleh Mas Hebi langsung gitu.
Oke, ini ada Kak Alda nih, bermanfaat banget Kak. Wah, daging semua. Wah, makasih banget ya Kak Alda. Mudah-mudahan Kak Alda nih bisnisnya segera scale up ya. Dan juga untuk teman-teman tentunya yang hadir pada malam hari ini. Oke, yang lain mungkin boleh dikomen dulu. Kira-kira apa aja mungkin yang ingin disampaikan lagi selain pertanyaan ya. Kalau pertanyaan nanti teman-teman boleh langsung di drop di Q&A aja ya. Jadi ya, mungkin bisa dikomen dulu dari apa yang tadi disampaikan nih. Disampaikan nih. Oke, ini udah ada. Ini udah ada. Udah bertahun-tahun jualan online, ngeliat temen sendiri juga udah pada sukses, tapi kamu sendiri masih di situ-situ aja. Sekarang bukan rahasia lagi ya, kalau misalkan kita jualan online, bisa ngerubah nasib kita sampai 180 derajat. Kayak bumi dan langit lah. Sebenarnya apa sih yang mereka tahu dan kamu nggak tahu? Dan apa sih yang mereka yakinin dan kamu nggak yakinin? Selamat datang di Akademi Masterclass Jadi Jago Jualan Online bersama saya, Hebi Agus Kurnia. Saya menghabiskan hampir 10 tahun untuk mengulik metode proven apa supaya bisa menciptakan iklan yang winning. Berdasarkan dari 300 lebih brand yang sudah saya handle bersama company saya, Hilir Digital. Bersama Akademi Masterclass, saya akan mendampingi kamu untuk menciptakan produk yang winning, iklan yang winning, brand positioning yang valid, dan data-driven marketing. Semua dalam bentuk program pendampingan, bukan workshop. Di dalam kolaborasi saya dengan Akademi ini, kami sepakat hanya menerima 5 orang aja untuk kami bantu level up dari produk sampai iklannya. Kalau kamu sering menggunakan workshop atau sering mendaftarkan workshop untuk jumlah peserta yang banyak, di sini kamu nggak akan menemukan itu. Karena di sini adalah small group mastermind yang bisa fokus menyelesaikan masalah iklan kamu. Jadi segera daftarkan diri sekarang, dan inilah Akademi Masterclass bersama saya, Hebi Agus Kurnia. Nah, oke teman-teman ya, tadi udah ada video nih dari videonya Mas Ebi. Jadi untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman business owner tentunya yang siap level up nih dari bisnisnya, ini ada informasi penting ya, yang wajib banget teman-teman semua dapetin, yang wajib banget teman-teman semua dapat informasinya, di mana nantinya teman-teman bisa mendaftar untuk mendapatkan mentoring langsung, bimbingan langsung dari Mas Hebi. Nah, program ini nantinya teman-teman akan mendapatkan materi nih, mulai dari strategi meta ads, ya, positioning, funneling, copywriting, CRM, hingga data analitik loh teman-teman. Jadi udah komplit banget ya, dari A sampai Z teman-teman nanti bakal dibimbing langsung oleh Mas Hebi. Nah, teman-teman tentu ini akan membantu strategi jualan online ya teman-teman semua pada program Akademi Masterclass Jadi Jago Jualan Online teman-teman. Nah, program ini private mentoring teman-teman ya, di mana teman-teman ini hanya untuk 5 orang aja teman-teman. Jadi nggak lebih nih, hanya untuk 5 orang aja. Di mana nanti pada program ini kombinasi dari program online dan juga offline. Jadi nanti teman-teman untuk yang online akan ada sesi mentoring online ya, man to man bersama Mas Hebi, dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan bimbingan langsung di Bandung secara offline. Nah, teman-teman juga nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Mas Hebi di WhatsApp ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau nanti ada problem ya, langsung konsultasikan dengan Mas Hebi. Nah, teman-teman, khusus untuk teman-teman yang hari ini hadir di kegiatan kita ya di malam hari ini teman-teman kita ada promo ya, dan hanya berlaku untuk hari ini aja teman-teman ya. Jadi teman-teman dari harga normal ya harusnya di harga 6 juta 6.999.000, ini ada potongan khusus special price untuk peserta webinar malam ini ya sebesar Rp750.000 teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang hari ini hadir langsung nih otomatis dapat potongan harga dari 6.900.000, teman-teman bisa langsung
mendapatkan harga khusus yaitu Rp6.249.000 teman-teman ya. Nah teman-teman, nanti apa aja sih benefitnya? Tentu selain nanti dibimbing oleh Mas Hebi, teman-teman juga nanti akan mendapatkan benefit lainnya dengan nilai yang sangat besar teman-teman. Di mana nanti teman-teman akan mendapatkan free pembuatan landing page yang bagus nih teman-teman ya. Ini seharga atau senilai Rp500.000. Kemudian juga nanti teman-teman akan mendapatkan akun personal order online 1 bulan seharga Rp149.000, free akun Whitelist Academy 1 bulan ya senilai Rp550.000, free 2 kelas Academy ya dari kelasnya Fahmi Hakim di Facebook Ads dan juga kelas Agatha Octavina di TikTok. Nanti teman-teman udah bisa akses gratis. Kemudian tentu teman-teman nanti akan ada grup diskusi khusus seharga Rp500.000 teman-teman. Yuk teman-teman yang hari ini hadir langsung aja dicek di kolom chat, nanti di sana udah ada nomor yang teman-teman bisa langsung hubungi, langsung daftar karena promonya hanya hari ini aja teman-teman ya. Maksimal besok teman-teman langsung hubungi ke admin kita di kolom chat. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada sekitar waktu 30 menit untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan di-drop pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, kita akan langsung persilahkan lagi untuk Mas Hebi. Oke. Sip. Thank you, Kang. Nah, ini mungkin saya lanjutin lagi ya. Amanah teman-teman. Pertanyaannya membludak. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, sip. Nah, ini dia. Let's go. Oke. Kembali ya, saya mau cek dulu pertanyaan. Bentar. Dari Mas Afif Revi. Oh, tadi udah ya. Sorry. Itu udah. Image atau video itu udah. Terus abis itu, ini. Anonymous Attendee. Mas Ebi, mau nanya. Saya jualan kue pie homemade di rumah. Kira-kira kalau mau diiklankan seperti apa ya strateginya, Mas? Seperti materi iklannya dan untuk produk homemade ini wajib endorse juga nggak, Mas? Oke, saya jawab ya. Nah, untuk beberapa produk yang sifatnya rumahan, saya merekomendasikan banget dua hal untuk produk rumahan. Produk rumahan. Ya. Satu adalah namanya ads, kedua itu adalah namanya KOL. Kenapa begitu, Mas? Karena biasanya produk-produk rumahan marginnya itu tidak terlalu tebal biasanya kalau untuk apalagi kayak makanan ya. Itu biasanya seperti itu. Maka gimana iklannya, Mas? Iklannya ini diarahkan cukup ke Buspos, cukup ya, nggak usah terlalu gimana-gimana. Buspos, kemudian arahnya itu adalah ke visit IG profile. Nah, itu ya kurang lebih. Terus ada lagi KOL. KOL ini apa? KOL ini adalah orang endorse. Kalau bisa pilih KOL yang memang benar-benar suka sama produknya. Gimana caranya? Teman-teman bisa FBG, fitur, benefit, atau guarantee. Nah, ini komunikasikan ke dalam KOL-KOL-nya gitu ya. Supaya dia bisa makin jalan gitu ya, semakin makin bagus. Nah, Mas Ebi, pertanyaannya adalah kenapa iklannya hanya Buspos? Ini kan simple ya, nggak perlu gimana-gimana. Kenapa itu, Mas? Kenapa nggak pakai business manager? Jawabannya adalah, Mas, kalau teman-teman kalau misalkan mau memakai business manager boleh, tapi kalau bisa yang penjualannya itu banyak secara quantity. Contoh, saya ada klien di Bandung ya, baru dealnya 2 bulan lalu sampai sekarang alhamdulillah ROAS kurang lebih 12-an. Itu produknya mirip. Jadi dia nasi kebuli, teman-teman. Nasi kebuli dia bilang gini, Mas, saya datang ke beberapa agensi. Ya kalau ads conversion Mas, saya susah. Deal ya Mas, gimana dong supaya ini? Nah, saya cuma bilang gini, ya Pak, nggak usah iklan conversion. Arahin aja kalaupun Bapak pengen iklan conversion, pengen ke track segala macam, arahin aja langsung ke catering. Nah, wah gimana tuh Mas catering? Ya catering. Jadi kayak misalkan Bapak pengen bikin nasi kebuli, marketnya siapa? Biasanya yang beli-beli orang kantoran. Ya udah, targetin aja ke orang-orang kantoran di iklannya di area Bandung Raya. Kemudian kalau sekali order minimum 100 piece. Aman kan marginnya? Oh, aman Mas Ebi. Ya udah itu aja jalanin. Deal sampai sekarang sama saya.
Begitu terus. Jadi makanya kalau bisa menurut saya produk-produk seperti itu mainan di area quantity. Gimana caranya supaya kuantitinya banyak gitu. Mas Ahmad Dermawan. Mas mau tanya, produk market fit itu dimulai dari customer insight kemudian dicocokkan dengan fitur benefit produk. Yang kedua bedanya anatomi konten iklan video dan landing page. Oke, saya jawab dulu satu ya. Nah, satu ya, produk market fit itu dimulai dari mana? Betul. Mulainya alurnya gini, Mas. Jadi tadi yang saya bilang ya, ini ads kan? Sorry. Ini aktivitas marketing nih. Ya, ini aktivitas marketing. Ads itu bagian dari aktivitas marketing. Kemudian ada lagi aktivitas sales. Karena ini walaupun suka beda divisi, tapi sebenarnya mereka nggak bisa dipisahkan. Sulit dipisahkan. Marketing ini pasti akan mendatangkan orang-orang yang berpotensi sales. Sepakat ya? Kemudian kebanyakan orang yang menjalankan aktivitas marketing adalah saat udah sales, dia tidak beli, tidak apa, tiba-tiba skip aja. Nggak diapa-apain. Padahal kalau bisa, apa yang terjadi di sales, ini harus dijadikan feedback. Kenapa Mas begitu? Karena kita akan arahnya itu adalah market fit. Nah, itu pentingnya. Ya, jadi arahnya begitu. Feedback yang ada diarahkan untuk kepada market fit. Oke, itu ya Mas ya. Nah, terus yang kedua itu adalah bedanya anatomi konten iklan video dan landing page. Oke, landing page itu cukup terjawab 4 hal Mas. Ini LP ya. LP itu harus mengandung 4 hal. Satu, ini produk apa? Itu harus terjawab tuh. Ini produk apa? Kedua, kenapa harus beli ini? Kenapa harus beli? Nah, kenapa harus beli itu? Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di FBG, Fitur Benefit Guarantee. Terus ketiga, kenapa harus beli sekarang? Kenapa harus sekarang belinya? Nah, ini biasanya di locknya pakai apa, Mas? Ini biasanya di locknya pakai offer. Offer itu ya bisa diskon dan lain-lain. Keempat, gimana cara belinya, Mas? Gimana belinya? Itu ada CTA. Dah, anatomi saya mah begitu doang. Landing page simple ya. Nggak terlalu banyak AIO. Nah, ini LP. Kalau kalau dari video gimana? Kalau video iklan. Video iklan itu pakai skemanya begini, hook, story, offer. Hook itu supaya kontennya itu 3 detik pertama kena. Makanya kayak tadi teman-teman mungkin ngelihat kayak di iklannya Academy itu saya nge-highlight banget di 3 detik pertama gitu. Udah sering jualan online, teman-teman pada sukses, tapi kamu di situ-situ aja. Nah itu adalah fokus supaya curiosity atau penasaran. Itu ya, ini penasaran. Kemudian ada lagi story. Nah, story ini adalah cerita. Sudah mulai diceritakan tuh ya, ceritakan tentang produk. Kemudian yang terakhir adalah offer. Offer itu penawaran. Udah deh kayak gitu ya, diskon ya apa. Ini aja di highlight book, story, offer. Itu ya anatominya Mas Ahmad. Semoga membantu. Mas Agus, jadwal untuk evaluasi iklan lebih baik dalam jangka berapa waktu ya Mas? Berapa lama ya Mas? Saya suka membaginya itu menjadi 3 fase ya Mas. Satu itu di area yang namanya monitoring. Monitoring itu ya cukup ngeliat-ngeliat aja, nggak ngambil keputusan. Kedua itu brainstorming. Brainstorming itu keadaan di mana Mas mulai berpikir, ini baiknya dimatiin atau enggak ya? Apa ya dasar supaya matiin? Itu biasanya di hari ke-7. Monitoring tuh biasanya dari hari 1 sampai hari ke-6. Nah, selanjutnya begitu terus per minggunya, itu nanti di akhir bulan biasanya saya bikin decisive. Jadi bikin keputusan. Gitu. Itu ya Mas Agus Setiawan ya. Oke, Kang Adam. Mas Adam Ardi, besok datang nggak Kang Hebosto ke FB Summit? Nggak, saya ngisi acara, terjadwal ngisi acara di Bandung. Jadi saya tidak bisa untuk ada kayak macam conference gitu, ini apa namanya? Manajemen Summit gitu untuk sales, untuk orang sales. Oke, lanjut. Anonymous Attendee. Mas izin bertanya. Kami membuat KPI di setiap aset iklan yang jumlah dibelanjakan di atas 50.000. Pada hari itu juga adsetnya harus dimatikan karena tidak menghasilkan lead. Selanjutnya untuk hari kedua baiknya bikin campaign lagi atau nyalain aset. Soalnya juga ada target budget yang harus dipikirkan. Terima kasih.
buat saya sih itu terlalu prematur ya. Cara-cara bikin keputusan begitu nggak bikin konten atau nggak bikin iklan itu jadi baik loh. Hati-hati teman-teman. Nanti teman-teman akan mengejar yang namanya idealisme terus. Padahal nggak semua hidup di dunia mah ideal, nggak mungkin, nggak semuanya ideal. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya sih tidak setuju ya. Kalau saya sih bukan orang yang pro untuk menggunakan adset iklan kemudian yang di atas 50.000 matikan karena nggak hasil lead. Dan di atas 50 matikan nggak ada hasil. Enggak sih, saya bukan yang begitu mas. Jadi mungkin saya bisa kasih tahu dua hal. Satu, kalau ketidaksetujuan saya dengan cara seperti itu akan bikin iklan itu prematur. Ujungnya susah untuk mendapatkan yang ideal. Dan yang paling penting adalah capek, burnout itu. Karena kita tidak memberi jarak ke Meta untuk dia learning. Untuk dia memahami sebenarnya kita tuh pengen ke siapa gitu. Itu satu. Kedua, kalau dari area saya memposisikan diri Mas yang sudah menggunakan metode itu, kalau buat saya pribadi sih sebaiknya lebih baik switch ke CBO kemudian ambil jarak waktu. Kalaupun target budgetnya besar, maka target budget besar itu berapa angkanya. Kemudian dibagi ke dalam satu hari itu. Nanti tinggal dibagi lampu merah, lampu kuning, lampu hijaunya. Itu sih paling Mas kalau dari saya. Saya kurang familiar dan pendapat saya pribadi ya, cara yang Mas lakukan itu atau Mbak yang lakukan itu cenderung prematur nanti bikin bikin datanya. Cenderung Meta tuh nggak ngerti kita tuh maunya gimana. Makanya bahaya. Itu hindari bikin keputusan-keputusan prematur apalagi based on mikro harian. Saya pribadi tidak memandang itu. Saya pribadi melihatnya lebih makro, lebih luas. Ya sah-sah aja ya. Ini mah referensi aja. Enggak, tidak salah, tidak ada benar, cuma mungkin ada setuju nggak setuju aja. Mas Revi, bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital? Karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resource kita, Mas. Saya memahami pertanyaannya Mas Revi ini general banget ya Mas Revi. Jadi saya kadang bingung juga nih. Saya bingung bikin mau berpendapat apa. Karena memberikan efektivitas dari digital kalau ditanya efektif, sangat efektif ya. Kalau dibandingkan dengan aktivitas billboard yang tidak bisa diukur, aktivitas brosur yang mungkin asal sebar, yang tidak mungkin ya mungkin tidak langsung masuk ke leads WA gitu ya. Jadi saya bingung, efektivitas ini dibandingkan dengan siapa? Cost digital advertising cukup tinggi itu dibandingkan siapa nih? Ini makanya saya agak bias. Dan keterbatasan resource apanya yang terbatas maksudnya? Saya kurang paham Mas Revi, maaf ya. Saya skip dulu. Mas Goldi, Mas, pengalaman Mas Ebi, apakah untuk pasar Indonesia ke depannya akan lebih banyak check out di website sendiri atau di marketplace? Ada tipsnya Mas supaya calon buyer mau check out di website? Kalau saya pribadi Mas, memang rata-rata beda sih ya. Kalau market di dalam negeri pasti familiarnya dengan marketplace. Tapi gimana caranya Mas bisa bawa mereka ke website? Mas ngadain offer yang hanya ada di website. Contoh misalkan promo ongkir, klaim promo ongkirnya hanya di website official kami. Udah gitu aja. Klaim bonusnya hanya ada di website kami gitu. Gitu aja sih paling. Atau Mas kayak salah satu brand tuh misalnya punyanya Yasa Singgih kayak Way of Republic itu dia kan tidak ada marketplace-nya ya. Dia 100% itu di website gitu. Apakah tingkat edukasi juga menjadi faktor untuk melakukan? Ya betul Mas, sebenarnya bukan edukasi, tingkat bonaviditasnya. Tingkat brand Mas tuh dipercaya atau tidak? Apakah centang biru? Apakah Mas itu banyak orang yang testi belajar di websitenya? Kalau enggak ya wajar mereka enggak tergerak ke website gitu. Mas Lendra, Kang izin tanya lagi mangga. Cara ningkatin paid ratio dari order di form sampai paid atau bayar udah di follow up 4 kali. Oke, ini saya jawab lebih ke area bisnis proses ya. Oke, gini Mas. Sebenarnya kalau kita membahas yang namanya bisnis proses, ini berkaitan sekali dengan cara kita beriklan. Kalau teman-teman memahami bisnis proses, maka bisnis yang teman-teman andalkan atau teman-teman jalankan akan kemungkinan besar menjadi korporat. Karena korporat itu erat sekali kaitannya dengan bisnis proses. Mas Lendra tadi bilang mungkin follow up-nya sudah 4 kali. Tapi pertanyaan saya justru ini. Di dalam bisnis proses, 4 kali ini akan tertuang dalam prosedur. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur CS Emas memfollow up 4 kali itu? Follow up pertama itu memfollow up tentang angle apa? Follow up kedua itu apa? 3 apa? 4 apa?
Atau jangan-jangan follow up 4 kali ini artinya ada teman-teman nanya, Mas jadi beli nggak? 1. Mas jadi beli nggak? 2. Mas jadi beli nggak? 3. Ya kalau kayak begitu dengan begitu caranya mungkin udah jelas masalahnya itu di metode. Sampai kapanpun sulit. Nah, yang ideal gimana Mas Ebi? Oke, saya share ya. Ini bisnis proses nih. Anggaplah follow up 1. FO1 misalnya. FO2 misalkan. Ini follow up 2. Kemudian ada lagi follow up 3. Ada lagi follow up 4. Oke. Follow up 1 ini tujuannya kemana Mas? Tujuannya ini adalah greeting. Greeting dan digging masalah, digging problem. Menanyakan masalah, problem. Ya Kak, masalahnya apa? Oh iya, kaki saya rusak-rusak nih, pecah-pecah nih. Oh iya, cocok banget nih Kak sama produk kita karena fiturnya begini, benefitnya begini, garansinya begini. Kakak tertarik nggak? Kalau tertarik, bisa langsung isi form untuk pembelian. Deal. Itu FO1. FO2, misalkan udah dijelaskan begitu-gitu, tetap aja nggak bales. Makanya teman-teman berlakukan FO2. Apa biasa FO2? Follow up-nya mungkin ditambahkan dengan foto. Halo Kak, ini baru aja kemarin nih Mbak Imong pakai. Barangkali Kakak juga tertarik, Kakak mau beli pagi ini atau siang ini? Itu FO2. Ya kan? Follow up 2 tuh. Masih nggak balas Mas Ebi. Oke. Masuk lagi follow up 3. Gimana follow up 3? Misalkan testimoni. Kalau tadi kan follow up 2 udah testimoni. Follow up 3 mungkin arahkan untuk ngeklaim promo. Misalkan promonya apa? Gratis ongkir. Nah, masih nggak ngomong juga. Masuk follow up 4. Baru teman-teman tanya. Pagi Kak, mohon maaf sebelumnya mengganggu 3 hari kebelakangan ini. Kami hanya ingin menanyakan, Kakak kira-kira masih tertarik tidak dengan produk kami? Kalaupun tidak tertarik, apa ya feedbacknya? Nah, feedback. Ini follow up 4. Jadi, sekalipun tidak closing, Mas Lendra tetap dapat namanya feedback. Iya, saya nggak yakin tokonya bohong kayaknya. Nah, bisa jadi. Iya, saya nggak yakin karena produknya harganya kemahalan. Iya Mbak, nggak jadi soalnya saya ada perlu lain. Misalkan gitu. Ya, itu feedback. Makanya tadi saya bilang dua tugas utama sales apa? Increase revenue sama increase feedback. Dah dua itu. Dapatkan revenue kalau tidak dapatkan feedback. Jangan kalau misalnya udah nggak beli, udah ditinggalin. Jangan atuh. Sayang ya. Kita hidup dari feedback. Makanya feedback itu jangan alergi. Oke? Itu Mas Lendra menjawab. Mas Goldi. Mas, sepengalaman Mas. Sorry teman-teman ini udah jam 9 ya. Oke deh. Nanti ya saya jawab dulu ya bentar ya. Mas, pengalaman Mas Ebi. Apakah untuk pasar Indonesia? Oh, ini udah. Ini udah ya, tadi udah. Mas Ahmad, Mas, bisa diperlihatkan salah satu landing page Mas Ebi, Mas bisa ke manajeria, Mas bisa ke hilir, Mas bisa ke klinik marketing, dilihat aja ya. Itu 3 tuh. Terus kalau untuk produk-produk klien saya belum bisa share. Paling mungkin itu buat teman-teman internal nanti yang ikut ini ya, karena template-template beberapa script copywriting nanti saya mungkin akan share gitu. Tapi kalau yang teman-teman mau lihat silahkan aja itu di usaha saya. Terus abis itu, bentar, Mas Anonymous lagi. Bagaimana sih cara Mas Ebi melakukan tindakan? Oh ini udah. Terus minimal berapa purchase ya untuk di scale ke bit? Minimal berapa purchase ya di scale ke bit? Kalau ini pribadi sih saya nggak ngerti ya. Maksudnya saya nggak ngerti ini konteksnya apa. Maksudnya minimal berapa purchase itu gimana? Apakah ini berbicara tentang testing? Apakah ini berbicara tentang optimizing? Atau memang berbicaranya seputar scale, tapi scale yang terakhirnya gimana gitu. Saya perlu konteks dulu Mas, saya nggak bisa jawab ini. Anonymous lagi, set nyala iklan untuk sekarang, start jam berapa? Bro jangan panggil gua om ya, gua masih muda banget ini. Om mulu, sebel banget gua kalau dipanggil om anjir. Setnya iklan sekarang, ya jam 5 pagi Mas biasanya. Itu lebih sering jam 5 pagi setiap set iklan. Terus next, Mas untuk menanggulangi audiens, yang bocor tuh gimana maksudnya? Soalnya saya targeting audiens khusus Pulau Jawa, tapi ternyata lead yang masuk banyak dari. Oh, oke. Ini iklan yang Mas Imam kemungkinan besar itu share-nya tinggi. Kemungkinan besar CTR all-nya tinggi tuh. Nah, saat di-share itu kemungkinan besar orang yang di luar Pulau Jawa itu kena.
Itu satu. Ya, jadi kemungkinan besar memang tidak bisa diapa-apain, itu memang iklan Mas seinteraktif itu. Kedua, bisa jadi Mas matiin tuh automatic targeting widen audience. Nah, itu dimatiin yang biasanya habis ngeset ad set itu di bawahnya ada checklist, nah itu yang dimatiin gitu. Mas cara buat produk market fit, ini udah tadi. Saran anggaran CBO awal, Om Dewi anjir. Saran anggaran CBO itu Mas ya, tadi udah dijawab. Sesuaikan dengan budget masing-masing. Nggak ngerti 1 kali 24 jam, maksudnya saya aktifkan dari jam 10. Ya. Mas, saya kurang mengerti produk market fit, bisa dijelaskan? Jadi produknya itu cocok sama target audiensnya Mas. CPR-nya turun, CPR-nya bagus ya. Kemudian orang tidak banyak tanya, tapi tiba-tiba transfer. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Itu banyak persentasenya. Mas, menyambung yang tadi, berapa minimal konversi LP untuk short form atau full form? Oke, kalau short form itu antara 8-10%, Mas. Kalau full form itu biasanya bisa di 5%. Full form ya, sampai transaksi. Join aja. Apakah untuk sekarang ada beberapa provinsi atau daerah yang mesti dieksklud dari iklan? Tergantung, Mas. Tidak ada jawaban pasti, tergantung, Mas. Produk apa? Kalau kayak saya produk jasa, gas aja. Saya mau seluruh Indonesia juga aman-aman aja. Tapi kalau produk-produk yang sifatnya mungkin produk-produk yang sifatnya mungkin fisik dan terkendala sama ongkir ya silahkan. Mas Ebi kok makin hari makin glowing ya? Bisa aja minta ditransfer nih orang. Mas Munirul, Mas terkait penargetan wilayah, kadang ada wilayah yang sudah dikecualikan atau tidak saya include karena ongkir mahal. Nah ini, tapi tetap aja ada yang lolos masuk lead dan akhirnya sampai CS gak jadi beli karena mahal. Cara atas ini gimana ya Mas? Itu ya Mas, di audiensnya itu kalau bisa diperhatikan apakah memang iklan Mas itu seperti itu, CTR oleh tinggi banget sehingga interaksinya banyak ya. Atau bisa jadi Mas membatasi wilayahnya. Memang membatasi wilayah itu memang benar-benar yang checklist untuk automatic wide broaden targetnya itu dimatikan. Checklistnya tidak di checklist gitu. Itu aja paling Mas Munirul. Udah, atau di declare dari area landing page-nya di filter. Jadi memang khusus untuk pembelian Jawa dan Pulau Jawa aja misalkan gitu ya. Kalau di luar Jawa otomatis ongkirnya lebih gitu. Itu bisa masukkan aja di landing page. Nah, terakhir Mas Muflih Abrorzen. Mas, jumlah target audience per adset minimal berapa juta? Oke, kalau konteksnya itu testing, itu selalu di atas 10 juta saya, Mas. Kalau konteksnya optimizing, biasanya saya memilih itu biasa di range 5 jutaan gitu. Tapi untuk testing baut awal-awal 10 juta gitu ya. Kemudian Mas Anonymous Attendee. Mas, kan aku pernah ikut kelas Mas Ebi yang membahas strategi winning faster. Oh iya, lama banget tuh. Aku ada pertanyaan Mas, kenapa di strategi 144 budgetnya 65 untuk budget itu? Apa yang terjadi? Ya, jadi intinya itu 144 itu Mas tidak bisa lebih kurang dari 65.000. Tujuannya itu adalah slow cook. Ya, jadi benar-benar masaknya itu pelan-pelan, apinya pelan-pelan, tapi matangnya banyak, matangnya bagus. Itu alasannya Mas. Kemudian Mas, peristiwa konversi pilih ATC atau purchase sama aja Mas. Kalau Pixel itu dikategorikan berdasarkan behavior. Jadi penamaan itu nggak apa-apa, mau ATC atau purchase it's okay, nggak ngaruh. Tapi behaviornya apa? Kalau ATC tujuannya biasanya membeli full form ya bagus, ATC aja. Kalau purchase ternyata hanya lead, ya berarti hanya lead gitu. Jadi itu tergantung behavior gitu ya guys ya. Oke, udah terjawab semua, alhamdulillah. Thank you. Mas Eldan, mangga. Oke, waduh, luar biasa banget Mas Ebi. Teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan ya jawaban-jawaban luar biasa dari Mas Hebi. Ya, kita ucapkan terima kasih dulu tentunya untuk Mas Hebi. Ya, tepuk tangan dulu Ya, teman-teman. sama-sama. Ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Ebi, di mana malam hari ini sudah menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan sulit dari teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita closing, mungkin silahkan dari Mas Ebi bisa menutup dulu nih dari Ya, closing statement dari Mas Ebi. Mangga, Mas. siap. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah hadir. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya senang karena saya kayak begini tuh sebenarnya nge-gain feedback ya teman-teman. Jadi nge-gain feedback tuh sebenarnya teman-teman tuh masalahnya apa sih gitu. Masalahnya tuh yang jadi kendala tuh apa sih? Itu aja dulu, itu satu. Supaya saya bisa makin empati buat membantunya.
Terus, kenapa sih Mas Ebi lebih senang begitu ya, karena mungkin ini jalan hidup saya kali ya. Beberapa orang saya jelaskan itu lebih clear aja, dan saya mungkin dikasih kemampuan itu. Jadi untuk produk-produk fisik sebenarnya saya tidak main teman-teman, tapi saya mengiklankan produk-produk fisik dari mulai fase starting sampai fase scaling, itu saya mainin. Makanya mungkin pengalaman saya berguna insya Allah buat teman-teman. Itu kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, saya sih sebenarnya pengen banget teman-teman join ya di workshop sorry di private mentoring ini karena memang ini agak beda karena kita cuma 5 orang teman-teman per batch. Harapannya teman-teman saya bisa bantu secara tuntas. Cuma kalaupun tidak, setidaknya ya diniatkan saja dulu. Kalaupun memang tidak bisa, diniatkan dulu. Mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu bisa join. Mudah-mudahan dengan niat yang ada itu teman-teman dipantesin lah buat join gitu ya. Itu ketiga. Kemudian keempat, yang terakhir, saya berharap sebenarnya forum-forum seperti ini tuh pengen, ya Kang Ildan juga. Sebenarnya saya pengen banget. Kenapa? Karena memang karena saya sehari-hari, ya you know lah ya, pegawai sampai 60-an juga pusing juga. Kadang tuh butuh refresh ya, butuh brainstorm tuh gimana ya ngobrol. Nah, ternyata yang begini-begini bikin saya relax gitu ya. Karena ternyata banyak yang masalahnya lebih dari saya. Makanya dari begitu saya bikin makin bersyukur dan bikin saya tuh bisa ngebantu teman-teman lebih tuntas lagi. Itu aja Kang Ildan. Makasih banyak Kang Ildan juga udah memantau dan udah menemani ya. Mangga silakan Iya. boleh di closing aja sama teman-teman. Oke, wah luar biasa banget teman-teman ya. Tadi udah disampaikan closing statement nih dari Mas Hebi. Intinya bagi Mas Hebi itu ternyata Q&A gini itu membuat refresh ya. Luar Iya. biasa banget. Kalau kita banyak yang nanya pusing, ternyata kalau Mas Ebi semakin banyak yang nanya semakin refresh. Keren banget nih untuk Mas Ebi ya. Sekali lagi Mas, kita dari Akademi juga dari teman-teman mewakili teman-teman semua mengucapkan makasih banget untuk waktunya, jawabannya, ilmunya, tenaganya juga dari Mas Ebi semua itu. Kita ucapkan terima kasih dan juga gak lupa saya ucapin terima kasih kepada teman-teman yang malam ini sudah hadir ya. Ya. Nah, tadi di poin keempat Mas Ebi, yuk teman-teman yang tadi pertanyaannya belum merasa puas nih ya. Harapannya sih jangan merasa puas supaya nanti teman-teman bisa langsung join aja di kegiatan Mas Hebi ya di private mentoring, langsung tanya-tanya ke Mas Hebi langsung ya teman-teman, langsung daftar. Kita sudah sediakan di sana nomor kontak yang nanti teman-teman bisa langsung hubungi ya. Silahkan Dan langsung ada hubungi. sesi offline ya Kang ya. Jangan lupa Betul. itu. Ya, betul. Jadi, teman-teman kita ada sesi offline, jadi ada online dan offline. Teman-teman nanti bisa langsung bertemu dengan Mas Ebi langsung ya. Nah, kita ada promo nih, mumpung ada promo ya, teman-teman. Yuk, sebelum kehabisan. Karena untuk 5 orang aja dan sudah full 3 orang, jadi tinggal sisa 2 orang lagi, teman-teman ya. Ya, mantap Silahkan mantap. segera daftar ya sebelum kehabisan seatnya. Oke, teman-teman, kita langsung closing aja. Terima kasih sekali lagi, Mas Ebi. Thank you. Thank you, thank you. Untuk teman-teman juga thank you ya. Kita langsung closing. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.